ketemu lagi dengan gua Seminot Slimboy dan 3 orang teman gua yang setia, yaitu Adriano Kolbe, Mohade Aco dan ponakannya Om. Oke, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Oke, nanti dikasih efek suara. Dan yang jelas, gua akan merubah format hari ini karena ada kritikan yang tadinya gua kan dianggap talking too much ya, dominating the conversation, dan gua coba mengubah dan tidak berhasil. Jadi sekarang kita pakai teknik lagi yang lain, yaitu kita pindahkan hostnya, jangan gua. Apakah gua masih dominating the conversation, kita lihat saja nanti. Karena mungkin itu udah sifat gua. Tapi yang jelas, ini gua mau ngucapin dulu untuk lu selamat Natal dan Tahun Baru, karena gua Kristen boleh bebas ya. Kita Kristen tuh boleh ngucapin selamat Lebaran loh. Keren kan? Islam nggak boleh. Syukurin. Dan bagi gue sebenarnya kasus seperti ini tuh nggak usah digede-gedein. Bagi yang Kristen juga sebenarnya gue melakukan otokritik, Dri. Karena menurut gue juga yang Kristen juga lebay, kalau nggak diselamatin ya udah lah gitu lah, nggak usah cari dukungan ulil gitu. Oh so gimana ulil ya? Ada ulil juga nggak ngapa-ngapain kok. Istrinya jualan apa, cupcake kalau nggak salah. Gitulah, jadi santai-santai aja. Dan jadi sebenarnya di Talk of Life ini juga banyak dibilang gue terlalu ngerem. Sebenarnya nggak juga, bro. Ini ada beberapa yang diedit ya, karena sebenarnya gue tuh nggak ada rahasia dalam hidup gue. Tapi nggak tahu ini kampret ini bertiga kadang-kadang suka Sam yang itu jangan dong ya. Jadi kalian ya. Contoh ya, ini diedit atau enggak ya? Kenapa si Adri malas banget ketahuan bahwa dia menikah gitu ya? Enggak, gue nggak. Ya sebenarnya udah nggak apa-apa. Adri tuh baru aja menikah. Selamat tuh Adri gitu kan. Dan menurut gue ini sah-sah aja gitu loh. Kenapa gitu kalau istri lu diketahui publik, emang istri lu bakal disandera gitu? Lu kan bukan Bruce Willis gitu. Ya kalau lu lagi nyelamatin gedung, jangan sampai foto istri sama anaknya ketahuan takut disandra sama. Kalau gua sama bini gua nggak apa-apa. Keluarga yang bersangkutan itu loh. Oh ya enggak, tapi kan cuma ketahu bahwa sebenarnya ini sampai tahapan bahwa lu nikah terus kita seneng dan teman-teman yang mengikuti YouTube ini juga seneng, nggak masalah dong. Iya, dia baru nikah, kasih selamat. Tapi nggak perlu gaya infotainment ya. Pernikahan ini disponsori. Nggak ada juga yang mensponsor ya. Setelah menikah Adri tetap bugar. Ternyata meminum Kompantrin. Coba cacing ya. Gue pengen lo nyampe level fame itu, padahal gue pengen nyampe level fame itu. Jadi for information, Adri baru saja menjadi seorang narasumber tentang apa, marketing bahwa untuk how to market yourself is to become not to be yourself. Itu udah tahu tuh jurusnya. Salah gua jalurnya. Idealis di sini tuh salah. Jangan-jangan sebenarnya lu idealisme ini bukan yourself juga. Udah bukan yourself, nggak laku pula. Sosok idealis. Oke, dan kita pindahkan karena udah kelihatan gua mulai dominating. Jadi silakan Adri untuk membuka conversation kita hari ini. Ini berarti akan ditayangkan dalam beberapa episode nantinya ya. Jadi kalau dalam episode berikutnya akan turun viewernya, itu salah lu. Iya, berat juga ya. Oke, silakan Dri. Oke, the stage is yours. Sebetulnya kayak ngobrol santai aja lah kita. Gue penasaran kayak kenapa akhirnya semua jadi bentuknya kayak gini gitu. Influence apa sih yang didapat gitu? Dari reference dunia hiburan lo tuh apa? Yang lo konsumsi, tapi hiburan dalam negeri ya, kita nggak ngomongin luar negeri. Nanti masa kita di ruangan ini? Di ruangan ini, lo masing-masing. Kenapa kita ada bikin Talk of Life maksudnya? Atau bukan, kayak lo menjadi komik yang seperti sekarang gitu. Gaya humor lo sekarang, pemikiran lo kayak apa? Nah tuh influence-nya tuh dari mana? Gue pengen denger yang dari dalam negeri. Tapi jadi siapa yang lu suka di dalam negeri tapi bukan karena temen ya, emang ya lu suka gitu. Kalau temen nggak ada sih. Kalau temen gue ada loh, tapi maksud gue kasih contoh misalnya gini. Nggak, lu kan suka gue karena gue. Iya betul, gue bisa benar. Gue bisa datang. Itu termasuk. Betul, itu termasuk. Kalau lu datang kayak gue datang ke Geeky Night. Nah, kalau gue datang ke Geeky Night, kalau gue bukan temannya Rindra pun gue dengar acara kayak gitu, gue akan datang. Gue datang ke stand up lo, kalau meskipun bukan temen lu, gue akan datang. Jadi kalau lu datang karena lu temennya, itu jangan lu sebut. Terserah, bebas, mau film, mau serial, mau musik. Kalau waktu Panji lu karena temen, karena opener. Nggak bisa nggak datang. Gua nggak mau ya, nggak mau. Opener Panji ditonton 1000 lebih, oke mau. Tapi kalau ya, gua dulu ya. Kalau musik
siapa ya? Gue kalau film ya, yang gue dulu beneran rasanya wah ini dia nih, dan menggambarkan dekat. Gue tuh seneng hal yang dekat sama realita gitu. Kayak mungkin zaman gue tuh Ada Apa Dengan Cinta. Itu sebuah yang fenomena banget karena waktu itu pas lagi SMA dan gue sekolah negeri juga. Ya emang fashionnya nih kayak gini, ngomongnya kayak gini, percintaannya kayak gini gitu, dan itu tuh kayak ya gue believe ceritanya gitu. Gak ada padahal anak SMA baca buku Harry Lenor, nggak ada. Itu nggak ada. tapi nggak jauh gitu, nggak masih believable gitu. Itu yang gue suka lagi mungkin Sang Penari itu gue suka banget, cerita tentang, pernah nonton nggak? Tahu. Ya. Nurul Arifin bukan sih? Bukan. Bukan ya. Jauh banget. Itu sih Kabaya. Sinopsisnya tuh ada sebuah desa di mana penarinya tuh selalu memikat banyak crowd lah gitu, dan cewek ini cita-citanya pengen jadi penari. Sementara di dunia luar tuh lagi sibuk, lu mau jadi ABRI apa jadi PKI nih. Nah terus kemelut itu ada cowok yang naksir si cewek ini, ngerasa bahwa desa ini nih bodoh nih, yang bener tuh jadi orang keluar desa ini masuk TNI bla bla bla. Sementara si cewek ini mainnya jadi penari. Sementara kalau lu stay di desa ini akan di PKI-kan lah istilahnya waktu itu. Dan udah gak ada harapan lah asik banget. Nah itu gue suka. Kenapa lu suka itu? Ada proses kreatif yang lu tau kan, yang small people in a big world. Nah itu tuh penggambaran yang sempurna buat itu, dan kayak lu nggak bisa ngejudge nih cewek ini goblok banget sih kok dia nggak mau keluar desa, karena emang terlihat jelas bahwa impian cewek ini cuma jadi penari gitu. Dan dia jatuh cinta sama orang yang ngerasa desa ini tuh harus ditinggalin, mesti lu tuh keluar, dan gimana percintaannya mereka di situ gitu. Apalagi ya, gue dulu seneng banget kayak Opi ada influencer. Banyak juga influencer lu ya. Jadi nggak tentu arah dong. Ya nggak, maksudnya kalau kayak gue kan gue bilang gue senengnya yang kayak dekat realita kayak Opi Ada Resta waktu itu ingat pesan mama. Menurut gue lagu itu tuh anjing emang gitu ya, bolos sekolah tapi ini. Nah kalau lu tuh siapa? Itu kan gue tuh jadi kayak gitu. Gue selalu seneng tuh borderline with reality tuh tipis. Tapi kan di dalam sebuah kreasi seni harus ada, betul, ada dramatisasinya, harus ada hiperbolis. Enggak, tapi dramatisasi yang bisa terbeli. Dulu gue terbeli dengan, kalau mereka jual segitu gue kayak ini dia nih. Sekarang tuh gue kayak kesulitan yang lain ngikutin. Aduh nih relate-nya di mana ya gitu. Iya. Kayak komedi gue gitu ya. Masih dominating. Enggak, tapi curi-curi ya. Apa yang lo suka tuh apa? Gue pengen tahu. Apa coba biar gue nggak dominating. Kalau gue dulu, kalau musik ya. Kalau musik gue kayaknya awalnya tuh slang. Gue juga. Simple, alasan gue cetek banget. Bukan satu-satunya kayak gue nggak tahu. Cuman waktu itu kayak gue ngedenger lirik ada ngomong gue tuh udah seneng banget. Biasanya puitis-puitis. Iya, sementara yang lainnya aku, kamu, saya. Terus dia tuh yang lu harus cepet apa gitu ya. Yang udah gue lu tuh gue suka tuh. Jadi kayak yang deket nih sama gue. Sama dong berarti ya sama Adit. Terus kalau film sih Ada Apa Dengan Cinta juga ya gue nonton, gue suka. Sama apa ya, dulu tuh ada kayak Laskar Pelangi juga gue suka tuh, film-film kayak Laskar Pelangi. Biasanya kalau dulu gue lebih suka film yang inspirasi gitu. Yang from Zero to Hero yang gitu. Zero to Hero tuh ya. Nah, gue masih kira lu sekarang gitu ya. Gue masih belum hero sih. Udah lah di antara peer kita. Iya benar, paling hero. Makanya kan gue bilang juga lu di sini kan buat itu. Pendapat lu ternyata nggak terlalu penting. Yang penting ada aja. Iya. Ditraktir gue udah senang. Lagi coba. Apalagi? Siapa lagi? Coba sambil gue mikir. Sambil nanti lu kalau ada lagi nimpalin lah. Gua tuh kayaknya agak berbeda itu. Gua waktu nonton Ada Apa Dengan Cinta tuh ketiduran. Gue emang kalau film cinta tuh gua kalau gua ketiduran. Kalau gua pura-pura antusias karena nontonnya sama pacar. Iya sih, gua kalau kayak yang kalau film pertama kali yang film lokal tuh yang pernah kali gue
suka nih Jelangkung pertama kali. Oh, Jelangkung sama Rumah Darah. Tapi Jelangkung yang sekarang kan? Jelangkung yang dulu. Yang pertama. Enggak, tapi maksudnya Jelangkung yang setelah zaman perfilmannya Iya, di Sujarwo. iya. Bukan Jelangkungnya Akbar Ini Sapok dulu. Jelangkungnya Itu ada juga film Jelangkung. Jelangkungnya Wingky Wiryawan. Oh iya, itu garing itu, nama saya Yanto. Tapi itu kembalinya film Indonesia yang horornya itu yang benar-benar bikin kita takut. Iya, Saat itu, ya kan? Tapi kalau Susana mah nggak takut, gue jijik ngeliat belatungnya itu loh. Gue takut sih. Susana mukanya kali. Itu sih. Bayi ajaib tuh gue takut. Musik. Gua Gue tuh sebenarnya soalnya karena dari kecil kan semua hidup gue tuh berputarnya di video game kan. Jadi kalau untuk yang referensi kayak musik itu kurang banyak sebenarnya. Jadi tapi lokal kan sekarang banyak, Ndra. Kalau lokal sih efek rumah kaca sampai sekarang. Ya, efek rumah dulu kaca. sampai sekarang mungkin ya efek yang bener-bener kalau gue nonton live suka, terus habis itu nonton ini apa namanya? Menurut gue Nusantara Ranger tuh kan bisa jadi referensi juga kan. Nusantara Ranger. Nusantara Ranger ya. Karena teman. Tapi kalau gue nggak kenal makernya pun itu keren menurut gue. Tapi kalau Bima tuh nggak suka gue, Bima Satria Garuda. Bima gue nggak suka, tapi gue suka si produksi anak Surabaya itu di YouTube. Si apa sih namanya? Aduh. Lupa gue tahu. Kalau lo Satria Baja Hitam suka? Satria Baja Hitam. Siapa sih yang nggak suka? Gue suka banget. Gua soalnya berarti beda angkatan ya. Gua di situ udah kuliah dan udah nggak nonton itu. Berarti dulu masih Gaban. Gaban Sariwan. Iya, zamannya VHS. Zamannya VHS. Satria Baja Hitam, itu yang sangat itu. Oh, Ini- gue kalau film ini gue tambah satu itu yang apa namanya? Indonesia dulu akhirnya. Jomblo. Oh, jomblo ya, Jo. Itu anak ITB tuh si Aditya Mulya ya. Yang ibaratnya film Indonesia yang gue tonton yang sampai Bagus sih. gue ngakak tuh, gue bener-bener ngakak tuh, gue ngeliat mereka tuh gue suka sih. di situ si Ringo mulai Iya. Iya. Kalau gua sih referensinya agak lama ya. Apa? Gua tuh suka film tuh, tau nggak? Film Serangan Fajar tuh gua suka. Sejarah ya. Temon ya, Iya. si Temon tuh dulu sangkin si Temon itu begitu fenomenal ya. Itu bukan tokoh sejarah. Jadi selalu ada, kalau film sejarah yang bagus tuh kan, atau roman sejarah tuh selalu ada cerita romannya yang nggak inline sama sejarah gitu. Dan si tokoh Temon ini anak kecil yang ceritanya ikut berjuang pakai bambu runcing gitu, itu tokoh fiktif gitu. Tapi itu yang bikin filmnya jadi bagus. Sama gua film G30 Spek High, gua suka secara sinematografi. Iya, betul. Itu keren lagi, itu film kolosal, gimana cara Kolosal. buatnya tuh ngeri. Bisa ngumpulin truk segitu banyak, Iya, gimana iya, ya? bener. Itu orang nyanyi, dan itu di luar skenario-nya ternyata itu perlu dipertanggungjawabkan tuh. Tapi secara Gua pernah menginterview asisten sutradaranya yang Arifin Senur. asisten sutradaranya si Arifin Iya, Senur. gua tahu tuh dia seorang pendongeng ya, siapa Iya. namanya? Penggerak teater keliling sekarang, dan dia kayak zaman itu udah kayak budget bikin film Hollywood gitu, bener-bener kayak Jadi memang ditujukan untuk orang tuh believe. gosipnya tuh Soeharto Ada. memang pengen Arifin Iya. Senur jadi sutradaranya, dan kalau bukan dia nggak boleh ada film itu. Iya. Dan Arifin Senur tuh katanya ya dilematis, apa kan dia diprotes juga kan Iya. sama, karena Betul. dia juga seorang seniman, diprotes juga. Katanya sih abis itu kan meninggalnya nggak lama, pokoknya jadi cerita kita. Nah gitulah pokoknya. Dan ternyata tuh ada 3 filmnya. Ya Ada ada Fajar, 3 PSK, satu lagi yang satu hilang. lagi Satu lagi namanya tahu tuh malah. Jakarta Baru tahu. 66. Jakarta 66. Itu yang dicari. Jakarta 66 itu Baru tahu. paskanya. Disitulah tentang trilogi ternyata. Ya, Iya, trilogi, iya. ya. Kayak Star Wars. Jadi nanti 20 tahun lagi kalau Tommy jadi presiden dibikin. Tapi dibeli dulu PPFN-nya sama Disney. Oh, kalau film juga dulu kan sebenarnya dari ini hubungannya sama cara kita berkomedi sekarang kan. Yang kan sebenarnya gue tuh cara berkomedi kadang kan suka sedikit absurd juga kan. Karena dulu gue suka ini loh, apa? Kualitas 2 atau enggak tuh? Denis Adiswara dulu pernah bikin Kualitas 2. Jadi dia tentang gebuk bantal ininya, filmnya. Lucu banget, cuma lucu lah. Terus habis itu juga gak laku. Terus Kayak film-film Jepang tuh ada yang iya lucu-lucu kayak gitu. Terus abis itu dulu tuh Duta Ceylon Seven pernah main film namanya Tak Biasa. Nah itu juga gitu, giting gitu juga. Tapi orang juga kayaknya itu kayak kalau film barat tuh kayak Dude, Space Marker itu mungkin ya? kayak gimana ya? Lu tau gak film itu? Pokoknya dia ceritanya di situ dia pengen deketin cewek, padahal dia masih Pokoknya anak SMA punya terus dunia dia sendiri anak lah. iya. Oh.
bego-begoan aja. Ya sebenarnya gitu, film Getting Place sama film itu juga itu ngebentuk, oh ternyata yang dulu gue suka tuh bohong gitu. Jadi gue komedinya juga gitu. Gue nggak tahu. Gue tuh sebenarnya gue bukan korban Orba gue tuh. Gue bukan, gue nggak pernah disakiti sama Orba, biasa aja lah gue. Aja anjing gue dikibulin tai lah gitu. Maksudnya ngibulinnya dengan cara yang sangat baik gitu ya. Anjing keren banget tuh filmnya tadi. Habis itu nggak ada film Indonesia yang sebagus itu ya, menurut gua film-film lama tuh lebih bagus ya. Iya. Kayak Lewat Jamalan dong. Lu tau nggak? Iya, Naga Bonar tuh bagus. Nah begitu Naga Bonar jadi 2 itu cemen. Jadi enteng kan, Naga Bonar jadi 2 tuh. Lewat Jamalan nonton? Ya, itu sadis. Jadi kalau film-film dulu tuh masih ada yang berani begitu, nggak tahu gimana. Ya kayak kalau sekarang tuh lu masih mengkonsumsi karya lokal nggak? Kalau dia tadi musik masih. Musik masih. Kalau musik karena banyak musisi Indonesia yang bagus. Oke, ya musik. Kalau gue beda sama Rindra ya, gue nggak suka Efek Rumah Kaca karena menurut gue lagu itu adalah titik di mana lu harus lari dari realita. Menurut gue karena materi gue tuh udah sangat realistis. Oh, oke, lu sukanya lagu. Makanya lagu itu lagu tuh is always about love. Jadi kalau bisa Efek Rumah Kaca bilang cinta melulu, lagu barat juga cinta melulu. Lagu jadi Dewa oke lah ya. Iya, maksud gue kalau in term of lagu, gue suka apa, ku terima suratmu, suka gue. Dewa 19 sih gue semuanya. Ya, kata Rindra tuh waktu selingkuhnya masih sembunyi-sembunyi itu bagus. Waktu dia selingkuhnya masih selingkuh terang-terangan itu jelek. Pas langsung pang, saya boleh nikah gitu langsung lagunya. Kalau sembunyi-sembunyiin bercin langsung gitu. Iya. Gue sama sogin ngewe ya. Kayak Yovie Widianto gue suka. Gue Yovie Widianto yang solo, gue udah gak suka sih. Dia Yovie Widianto sama Kahitna oke. Itu benar-benar lagu yang nakal gitu loh. Maksudnya seneng gue ngedengerinnya. Tapi kalau Yovie Widianto yang bareng itu gue udah gak kuat sih. Kayak apa ini bukan modus, kenapa kita nggak jadi anjing apaan sih lu lagu. Kalau lu bilang kayak Gigi tiba-tiba ngomongin Facebook ya. Iya gitu, sedih banget. Nah kalau lu paling recent apa? Yang lu willingly happy nemuin karya dalam negeri paling terkini lah. Oh, yang sekarang. Ya kalau lagu kan masih sekarang ya. Ya lagu apa? Maksudnya yang berpengaruh ke gaya komedi atau? Enggak, yang lu suka aja sebagai individu gitu. Dan kalau lu nggak ada yang lu suka itu kenapa? Yang gue ini kayak blessing in disguise atau apa ya. Gue tuh pernah punya acara terus barengan dipasangin sama Arswendo gitu. Itu tuh gue baca buku Arswendo tuh banyak banget gitu, sampai buku-buku yang tipis gitu. Terus kayak Keluarga Cemara, Arswendo tuh semacam inspirasi gua bahwa lu bisa idealis dan lu bisa tembus pasar. Betul. Yang apa mainstream juga gitu. Gua coba itu walaupun sekarang masih struggle ya. Tapi artinya Arswendo pernah gitu. Pernah. Maksudnya waktu itu yang istilah non mainstream jadi megang mainstream itu kan Keluarga Cemara. Terus ya 7 keponakan apa gitu. Bagus, karya-karya dia bagus. Dan dulu Loper Koran tuh Arswendo juga buat sih yang ada 2 orang. Dado sama yang gendut, ada yang kurus yang naik sepeda. Dado sama Ading. Sahabat pilihan. Sahabat pilihan tuh Arswendo. Itu tuh nggak tahu ya gue, tapi Dado sama Ading gitu. Nah tapi zaman itu bisa dibilang recent nggak? Enggak. Kalau dulu kan masih ada film-film komedi yang bagus ya. Kayaknya Akbas Akub itu Cintaku di Rumah Susun tuh bagus. Menurut gua di atas 2000 sih, Riz. 2010 ke atas kali atau 2000? Ya, 2005 ke atas lah. Oh, 10 tahun telah. 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ya. Susah ya. Aja gitu gua kayak ini gue pengen ngebahas. Pertama ketika gua mencoba jadi sineas juga nih sekarang nih, atau belajar di komik juga. Akhirnya ada apa film semacam. Nggak, maksudnya gue pengen ngajak diskusi. Gue pengen ngajak diskusi kayak kalau 10 tahun terakhir nggak ada yang dikonsumsi, itu kenapa kok industri berubahnya seperti itu gitu? Gue pengen dengar pendapatnya gitu. Ada sih, cuman mungkin jumlahnya nggak sebanyak kayak waktu dulu kita 2000-an gitu. Dulu tuh kayaknya Sang Penari itu juga nggak imbang ya. Kenapa gitu? Lu yang lebih udah sering main film, lu sebagai yang mantan punya acara di TV. Maksudnya 2 orang ini kan yang paling titik di mainstream paling maju lah maksud gue. Dan kenapa nggak kayak gitu. Karena gue sebetulnya capek loh datang sebagai teman tuh capek. Gue pengen datang sebagai penonton. Iya. Gue tuh jadi dominating lagi, tapi gue nggak apa-apa, ini gini loh. Ini mungkin sama halnya dengan Dave Chappelle ya di Amerika. Jadi mungkin di skala yang lebih kecil gue seperti itu. Kalau Aco sekarang masih terus gitu. Bahwa Dave Chappelle tuh sempat fight bahwa idealisme dia itu bisa dikonsumsi. Jadi betul. I fight for you people. Terus akhirnya dia marah,
ternyata lu tuh memang gak perlu di fight, lu tuh gak perlu diperjuangin tai, terus dia pergi aja. Gak tau sekarang dia udah comeback lagi atau belum, gua gak tahu sih. Dia balik tapi dia gak aktif di dunia hiburan lah, dia cuma ikut jadi bintang tamu talk show apa. Padahal dia kan sempat punya acara juga, ya kan? Sempat kalau nggak salah terakhir Chris Rock di interview juga kayak ngajakin spesial bareng, tapi tadi kalau sama Dave lu nggak pernah tahu deh jadwal kapan dia mau, kapan dia enggak gitu. Ya itulah, jadi gua di titik seperti itu sekarang, artinya anjir tai lah, artinya tadinya gua ayo dong, ayo. Sekarang gua nggak kayak gitu lagi gitu. Adalah, ayo lo mau nggak bikin ini nanti kalau sempat deh gitu. Karena tapi apa emang menurut lo orang-orang yang seperti lo tuh nggak ada? Nggak, maksudnya gini, orang seperti gua. Maksud gua gini, gua dulu kan hidupnya 8-5 gitu lah. Nah, terus akhirnya gua kecemplung ke sini, ya kan? Nah, di saat gua di bisnis, di kantor tuh gua nggak sama sekali pengen masuk dunia hiburan. Nggak, maksud gua sebagai penonton, lo kan sebagai audiens nih. Gua sebagai audiens tidak mau, gua nggak peduli dengan kondisi tontonan. Mau ini merusak rakyat Indonesia, apa hubungannya sama gua gitu loh. Benar. Nah, tapi ketika gua menjadi salah satu praktisi di dalamnya, baru mikir. Baru mikir kan, gua nggak bisa ikut terjerumus ke dalam dosa pertelevisian itu gitu. Selalu ada titik tarik kayak gitu. Jadi lu sebagai jadi ini pasar nih. Pasarnya tuh ada yang nerima kan gini. Kan gue bilang yang industri push the market. Ini kan sebenarnya karena industrinya menang. Betul. Terus masyarakat memilih ikut atau tidak melawan dan cuek gitu. Nah, orang kayak gue dulu cuek. Nah, setelah masuk gue coba mengubah, tapi gue mentok tiang nih. Gitu loh bagi gue. Akhirnya menurut gue bukan gue yang pertama kali mengalami. Kalau lo kenapa nggak ada yang bisa lo konsumsi lagi? Ya kalau gue tadi kan gue bilang ada, cuman makin sedikit. Ya kenapa gitu makin sedikit? Nggak tahu ya, apa mungkin karena umur gue bertambah, terus selera gue juga tidak nyambung dengan hal-hal yang kekinian, bisa jadi loh. Karena kalau gue ngeliat kayak musik aja ya, tipikal-tipikalnya tuh udah mirip sekarang semua tuh, arahnya ke sana. Gue hampir tidak menemukan entah musisi atau yang berbentuk band yang liriknya seindah band-band dulu gitu, kayak lu denger Padi, lu denger Dewa. Sekarang tuh udah nggak ada lagi yang mau sepuitis itu lirik-liriknya, kayak yang udah yang penting jeng aja gitu, asal. Tapi lu masih keluar mencari hiburan nggak sih? Ya masih, makanya gue suka kalau misalnya ada live music dan dia justru bawain lagu-lagu yang ini nih, yang balik jadi masa lalu lagi gitu ya. Iya. Band top 40 dong. Kalau nggak bisa dia lo nggak ada apa-apa gitu maksudnya? Nggak ada, gue hidupnya video game aja soalnya. Dia kayak sekarang gini deh, menurut lo album Coldplay yang terbaru sucks nggak? Sucks kan? Nah itu maksud gue. Tapi awal-awal Coldplay lu happy nggak? Happy kan? Nah sama gue juga gitu. Dulu gue happy banget ngeliat dengerin Coldplay. Itu sebenarnya bukan hanya di luar negeri sih, terjadi di mana-mana. Nah iya. Ya tapi maksud gue Atul tuh dulu penyanyi jazz, lama-lama main dangdut juga. Mature atau adult market tuh worth to pursue nggak sih? Iya sebenarnya yang spend banyak kan itu waktu betul. NKOTB datang ke sini, yang nonton tuh MILF semua. Ibu-ibu. Itu yang nggak diolah, dan orang-orangnya tuh yang lu bilang ketika Metallica datang ke sini, itulah orang-orang yang bosan dengan TV. Nah lu bilang 60.000 orang berapa ngumpul di Senayan gitu. Gue pernah ngomong gitu ya, betul. Gue pernah dulu. Ya masalah ada bonus anak-anak cewek-cewek cakep masih muda tiba-tiba bajunya. Itu kan dibawa omnya. Dibawa omnya, dibayarin omnya. Ya udah gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lo yang sering di TV, kenapa menurut lo dari TV tuh ini orang-orang ini tuh nggak worth to pursue? Ngerti nggak lo maksud gue? Kenapa kalau segitu banyaknya ada orang yang nonton Metallica, terus kenapa nggak ada lagi yang mau bikin sesuatu yang bisa ke-tap in ke market itu lagi? Ada banyak alasan. Yang pertama mungkin nggak ada juga kualitas musisi Indonesia yang kayak Metallica juga gitu. Jadi kalau lu mau ngejar Peter Jackson juga enggak. Kenapa Peter Jackson bisa laku? Ya karena Peter Jackson, dan kayaknya Joko Anwar sama Peter Jackson masih jauh gitu loh. Artinya kita tuh bingung. Masih kualitas masih. Kita tuh juga bingung karena kita kualitas kayak gua nih bikin film, ya belum bisa lah gua. Ya, tapi kalau film 2005 terakhir ya ya udah pasti ini sih kalau Indonesia The Raid itu sih. Ya, The Raid. Oh, The Raid sangat menikmati sih. Dan yang itu membawa film serinya terakhir
Joka Honor itu yang Half Worlds itu juga serial. Iya, serial. Iya, studio ya. Gue suka sih, udah tadi baru nonton 3 episode ya. Ya artinya kan Joko sendiri berproses, ya kan? Ya tapi kalau misalnya lu bandingin sama siapa, Peter Jackson atau James Cameron juga kan masih jauh gitu loh. Kenapa mereka bisa go internasional ya? Karena selain punya akses, punya kualitas juga sih sebenarnya. Kalau Hollywood itu bukan sekedar punya akses. Gue cuma kadang-kadang kayak capek gitu loh, capek kayak nggak tahu ya. Kalau gue tuh selain ngeliat joke gue sendiri, gue kayak malas liat joke orang lain. Tapi gue tuh pengen datang ke tempat lain, gue bisa menikmati 100% sebagai penontonnya, dan itu gue kesulitan gitu, mau dari sisi musik, mau dari sisi film, mau sisi dari itu, dan mestinya orang ini tuh banyak gitu. Maksudnya Metallica datang tuh, ini dia nih, gitu. Kenapa kok nggak ada yang mau tap? Sebenarnya banyak juga sih yang musisi sekarang. Betul, menurut gue Sheryl Seven masih sanggup. Iya, kayak apa, Riff gitu, gue pernah lihat. Ya, Riff live-nya masih bagus kok gitu. Iya, cuman kan kita bicaranya kan yang kenapa yang baru sekarang tuh nggak ada. Nggak, sebenarnya juga itu terjadi. Apa emang benar-benar pure umur? Bisa jadi itu ada pengaruhnya, karena ketika bokap. Iya, gua karena bokap lu ngelihat Dewa juga apaan sih gitu loh. Gitu waktu Iya, itu lu dengerin Sheryl Seven, musik apa ini? Musik itu brewery gitu kan. Iya, tapi yang bikin gue sedih kenapa yang kayak Coldplay aja ikutan berubah gitu. Karena dia butuh duit kan. Karena ini loh, kayak si Yopi Latul itu penyanyi jazz itu. Itu karena bawain keroncong dangdut. Dangdut itu jadi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, nyanyi itu si Yopi Latul. Dulu lagunya bagus tuh, yang kebalikan balik itu ya. Bagus itu lagunya. Jadi kalau lo menyiasatinya gimana? Kayak lo nentuin, kayak lo lah, Sam, lo juga punya udah yang role yang lo ambil dan lo mau ngapain. Kalau gua akhirnya kan take out. Lo take out? Ya kalau itu sebenarnya kalau mau nyontoh itu sebenarnya nyontoh Warkop DKI. Warkop DKI itu beda main film sama live. Main filmnya tuh itu filmnya sampah semua lagi, ya kan? Itu sakit banget pasti jiwanya tuh dia. Tapi begitu dia tapi begitu live-nya tuh dia masih menjaga dia punya idealisme. Dono masih nulis novel kayak gitu loh. Dualisme itu perlu ya berarti ya. Kita background beda, lo yang seneng game, lo apa, lo yang sejarah, gue nggak tahu gitu, lo apa ya bentuknya. Kayak lo misalnya cita-cita lo gitu ya, mainstream tuh pengennya kayak apa? Misalnya lu bisa ngatur mainstream, gue pengennya kayak apa, lu pengennya kayak apa? Ya asal nggak jelek-jelek banget sih kalau menurut gue. Jelek-jelek banget tuh apa? Ya kayak sekarang jelek banget sih. Gue suka ya, Aco itu seseorang yang jujur terhadap karyanya sendiri. Ya. Lo Aco tuh misalnya ketika Comic Ed gue bilang Katro tuh kok pada defense ketika Aco tuh ya kenapa itu lagi pula kalau film tuh bukan karya mereka sebenarnya. Iya, kita kan aktor. Iya, makanya kita kan mainin doang gitu. Sutradara yang pengen kita kayak gitu. Dan menurut lo catatan akhir kuliah nggak terlalu bagus ya menurut lo? Ya untuk adaptasi menurut gue bagus karena itu lebih bagus dari novelnya. Oh gitu. Karena gue udah baca novelnya dan menurut gue lebih menarik lihat filmnya. Itu terbukti dari tidak ada satu akhirnya ada juga yang mematahkan teori itu ya, bahwa film nggak bisa lebih baik daripada bukunya ya. Bisa selama novelnya lebih jelek. Ya gitu aja intinya. Tapi tadi itu film itu bagus kalau menurut gue. Tenggelam yang kapal Van der Wijk itu bagus kalau menurut gue. Bagus. Tapi walaupun di situ Soekarno juga lumayan menurut gue. Walaupun sebenarnya ya secara sinematografi bagus, tapi walaupun ceritanya aneh lah. Yang gue nggak tahan Habibie Ainun tuh gue nggak tahan. Kalau catatan akhir kuliah novelnya, gue bilang jelek dalam artian gini, dia tuh nggak format film. Dia tuh kayak fantasi seorang mahasiswa yang wah gimana. Jadi kalau misalnya mau difilmin rusak. Jadi emang harus udah deh ditata ulang, dibikin ulang gimana caranya gini-gini. Yang penting gue bahkan nggak tahu loh kalau itu based on film novel. Iya. Karena memang gak digambar-gemborin juga ya. Sebetulnya novel itu udah laku lebih lama sih ya. Dia punya pasar sendiri lah, mahasiswa-mahasiswa telat lulus kayak gitulah. Nah cuman tidak ada satupun yang memprotes atau bilang bahwa filmnya malah bikin novelnya jadi jelek gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, justru malah happy. Artinya kan menurut gue memang film ini ya berhasil bikin novelnya itu jadi lebih bagus, cerita di novel. Karena emang ceritanya tidak terstruktur kalau yang di novel. Bener-bener kayak diary-nya si Sam Maulana aja gitu, jalan. Tidak terstruktur kayak Memento. Tiba-tiba ngayal ini, tiba-tiba ngayal itu gitu. Justru dengan adanya difilmkan ini jadi dirapihin.
jadi ketolong menurut gua ya. Dan penulisnya pun agree dengan itu. Memang dengan dibikin ke alur skenario malah jadi terlihat konfliknya tuh ini. Jadi kadang-kadang ada malah yang dramatisasi yang ditambahkan supaya kemasannya jadi enak ditonton. Karena kalau enggak itu murni kayak diari aja. Beda kayak lu baca novel yang emang secara plotnya tuh udah bagus, karakternya udah kuat. Nah itu pertaruhannya ketika ya kayak terakhir tuh Tenggelam Kapal Van der Wijk tuh menurut gua bagus. Ya itu kan dari novelnya juga udah bagus. Iya itu pasti gue yakin dia deg-degan tuh memfilmkan itu, maksudnya dengan degan beban novel yang sudah sebegitu terkenalnya. Ya. Tapi dia dulu novelnya jelek tapi laku gitu. Terus dibikin kenapa kalau misalnya jelek terus mau dibikin film sih gimana? Gue jadi nggak ngerti. Iya jadi gini sebetulnya salesnya bagus waktu itu. Bukan, jadi premisnya kan belum ada film yang membahas tentang mahasiswa tentang telat lulus. Gitu loh. Selama ini cinta-cintaan. Iya, mahasiswa tuh ya udah cinta-cintaan. Kita nggak tahu dia kuliah jurusan apa juga. Ya itulah film mahasiswa Indonesia tuh jarang sekali nunjukin bahwa mereka tuh mahasiswa. Mereka tuh akan udah ujian apa. Kayaknya pacaran mulu. Ya itu dia. Kenapa ya? Kenapa ya nggak ada yang berusaha karena mengangkat insight yang lebih baik gitu? Nah, itu nggak suka realitas ternyata karya seni di Indonesia ataupun public figure itu lebih disukai yang from zero to hero dibanding yang benar-benar real. Jadi emang teori marketing gue bener loh ya? Iya. Jangan pernah jadi diri sendiri atau dekat dengan kenyataan itu bener ya? Bener. Menurut gue bener, karena gini, kayak film aja. Kenapa orang nggak suka ini? Nggak tahu nih ya, gue nggak tahu. Kayak misalnya kayak itulah di saat lari dia keluar, tapi keluarnya tuh jadi aneh gitu. Keluarnya jadi kayak tiba-tiba di zaman kerajaan ada lampu neon tuh kan aneh. Iya nggak kayak film aja gitu. Gue jadi tahu kalau ternyata film tuh harus happy ending kalau di Indonesia. Iya. Kalau lu nggak happy ending lu nggak laku. Tapi sebenarnya itu tuh bisa dibilang itu mitos juga sih, karena film itu laku atau tidak itu ketika orang tuh memutuskan untuk nonton, dan ketika dia kecewa menonton dia juga nggak akan repeat dan nggak akan menahan orang untuk. Jadi sebenarnya yang penting promonya. Nanti masalahnya pada saat orang purchase tiket tuh perjuangan itu udah selesai. Iya selesai. Artinya gini, kecuali dia akan bikin sequel bisa nggak laku. Idealnya memang kita berpikir kayak gitu, tapi itu percaya nggak percaya itu jadi pakem. Ya jadi pakem karena industri maunya begitu. Nah itu maksud gua. Nah jadi balik lagi kayak jadi mainstream mengharapkan adalah jadi nggak jauh-jauh dari kenyataan itu salah satu kriteria lo dong. Ya jangan busuk-busuk banget lah. Dia busuk-busuk banget ya. Lagi pula idealisme itu sesuatu yang nggak mutlak lah. Iya ya kan artinya bagus atau enggak, tapi minimal ya kita tahu yang ini sak banget gitu loh. Kalau lo enggak kayak lo pengen mainstream jadi kayak apa? Ya lo boleh ngomong kayak oh ya mesti ada game, Indonesia banyak kok gamernya, kenapa nggak ada yang tap in? Nggak, maksudnya bebas aja sih. Apa ya? Nggak, kalau ditanya idealnya kayak apa? Azrak kan lu suka tuh Azrak. Oh iya jangan semua film kayak gitu. Nah, Azrak itu sebenarnya mereka saking buruknya jadi Itu kalau disengaja tuh luar biasa, karena nggak sengaja ya. Itu terlalu jenius kalau main jenius kayak gila itu mah. Apa ya kalau disengaja ya. Kayak Jack Black jadi sengaja itu. Gak, mungkin saya dulu ya, gue sambil mikir. Ya kalau gua sih sebenarnya kalau gua bukan guanya yang gua harapkan, tapi kondisi pasar itu bisa nerima bahwa seni itu nggak itu gitu, nggak hanya satu bentuk. Boleh orang kayak ada orang tuh boleh kayak Sam. Iya betul. Oh iya, orang tuh boleh kayak Adri, boleh kayak Rindra gitu. Orang tuh nggak semuanya harus kayak Asep Suwaji gitu soalnya. Itulah contohnya kalau menurut gua. Itu jadi artinya gua tuh yang gua harapkan itu aja. Semua punya kolam lagi yang bisa bikin dia survive gitu. Satu itu. Terus yang kedua, gua tuh mengharapkan bahwa kritikus itu diterima. Kritikus tuh bukan orang yang hanya bisa ngomong. Tapi di Indonesia tuh kenapa seninya nggak maju? Karena tidak ada ruang untuk kritik. Ketika orang pengkritik selalu dicap orang yang negatif gitu. Padahal di Amerika, di Barat kritikus itu kalau dia membuat karya tuh takut sama kritikus gitu, pikir aja nih si orang bakal restoran aja ada kritikusnya. Artinya di Indonesia tidak diizinkan itu disebut orang yang hanya bisa berwacana. Orang Indonesia sudah lama tidak menghargai kontribusi di luar ekonomi. Lu hanya bisa makanya ya gue pengen sukses dulu secara ekonomi, karena kalau gue ngomong anjing dasar lu omong orang miskin gitu kan. Gue juga salah satu alasan gue waktu itu pernah ngobrol kenapa gue masih memegang dualisme ini, gue kenapa masih jadi karyawan kantoran dan masih berkesenian gitu, karena kalau ini gue lepas
yang ada gue lebih nggak bebas lagi, ngerti nggak? Iya. Gue nggak sanggup dalam titik itu gitu. Kontribusi dalam bentuk wacana apa sih? Itu perlu lagi karena semua itu dibentuk dari wacana. Filsuf dulu hanya berwacana. Si Aristoteles, Plato tuh ini apa tuh, dia cuma berwacana. Bahkan siapa si Pythagoras tuh berwacana tuh. Itu yang bisa gue hitung nih sisi miring nih ya. Ini dari sini kan. Ini gue perlu gue hitung nih bisa gue bisa gue hitung nih. Gue hitung. Oh, ya waktu zaman dulu yang bener aja lo kan. Tadi ukur ini bener ya gitu kan. Gak dihargain lagi. Tapi tadi menarik sih. Kenapa ya orang jadi nggak suka realita? Ya karena kan kayak misalnya ada yang bilang kayak kalau lu udah sibuk dengan realita sehari-hari, ya film adalah tempat lu untuk berteduh dari realita itu. Jadi untuk lu masuk ke sebuah dunia yang mungkin memang jauh dari realita lu. Tapi gitu. kan kalau lu ngeliat film dan lu ngerasa kayak anjing gua tapi realita masalah gini, kalau realitanya Star Wars, nah itu science fiction gitu, nggak masalah. Tapi ini kan ceritanya dia nggak maksud lagi nyeritain realitas seorang mahasiswa, tapi kok kayak gitu mahasiswa? Iya. Nah, iya. Itu gua kesel loh, kayak gua nonton misalnya apa ya, katakanlah The Net TV aja. Kayak nih adegannya di kantin kampus, yang bikin tuh kayak anjing kayak nggak pernah ke kantin kampus tuh loh. Jorok kan kampus. Iya kan, kamu mesti jorok kan gitu. Iya. Ya film Amerika, at least itu realitanya tuh terjaga. Ya itu dia, itu orang yang ngomongnya begitu gitu loh. Di kampus jatuh cintanya kayak gini lah kira-kira, kabut sama orang tua berantemnya kayak gini lah gitu. Iya. Kenapa ya kita ada problem itu gitu? Iya, masa Ongki Alexander ada sajadah gitu sama tasnya. Padahal gua rasa penontonnya pasti nggak akan keberatan gitu kan. Iya. Bikin sesuai dengan. Nah, yang merusak ya kalau menurut gua ya PH-nya lah. Jadi India apakah India? Iya. Udah cukup ya itu India tuh film aja lah, Gojek juga India. Iya. India ini udah terlalu banyak. Garam juga masih dia. Gue sih yang sebenarnya kalau emang mau ngomongin ekonomi ya, yang nyebelinnya adalah bahwa akhirnya kan orang-orang kayak gini kan, kalau lu bisa gather crowd banyak kan, lu tujuannya ada bisnis-bisnis lain yang ingin beriklan dan nyemplung lain apa. Padahal yang makan produknya India tuh juga orang itu tuh juga gitu. Mungkin bukan dia yang nyicil rumah, ngerti ya lo? Bukan dia yang bisa beli mobil dan apa, sedangkan lo kan berusaha ngetek orang-orang yang pegang duit tadi gitu, yang bisa bayar konser Metallica dan ini gitu. Ya itulah artinya orang-orang itu akhirnya memilih nonton HBO, nonton konser Metallica dibanding nonton Tanpa Batas gitu contohnya. Padahal Tanpa Batas tuh bisa ngalahin HBO, bukan gua. Istri gua bilang, gua di situ LPM ngalahin George Carlin, memang iya. Beneran, gua ya, maksudnya tapi gini loh, skalanya kita nggak dapet, promonya kita nggak dapet, ya artinya ya gua juga nggak mau jadi inferior ya, terus aja gua berusaha. Tapi yang jelas kondisinya adalah kita itu gini, orang-orang yang punya duit nontonnya HBO, ya kan? Nah, terus datang Metallica ini, terus mereka a priori terhadap seniman lokal. Lu tahu ketika stand up comedy pertama kali di Indonesia, bagaimana seleb tweet yang papan atas itu mencibirkan, ya kan? Ya kan dianggap hiburan kelas 2 lah, apa cuman pelawak yang berganti itu, walaupun sekarang terbukti omongan mereka gitu kan. Jadinya artinya aja lu tuh nggak tahu gue ya. Akhirnya kenapa ya gue selalu bilang kan gue tuh nggak masalah alma mater, tapi gue harus sebut itu di Indonesia. Karena market request, kalau begitu gue bilang gue anak ITB agak didengar. Tapi emang bener sih, itu emang problem ayam sama telur banget gitu. Kayak lu butuh lebih dulu jadi seleb dulu apa punya materi yang bagus, ngerti lo? Ini kayak anjing ribet banget gitu. Ya lu gimana mau jadi ketenarannya naik gitu kalau materi bagus lu nggak didengar gitu. Sementara orang mau denger pada saat lu udah jadi seleb gitu. Nah, dan gini, ternyata orang-orang yang tadi mampu untuk langganan HBO dan nonton konser Metallica juga nggak memihak kita. Ya, betul. Jadi maksudnya gini loh. Nah itu juga kenapa ya? Ya karena a priori. Maksudnya gini kayak lihat bule mikirnya ini pasti sophisticated. Aja padahal tuh juga cemen lagi. Ketika gua kerja untuk perusahaan multinasional company, itu bule-bule takjub dengan program yang gua bikin. Artinya ya kenapa ketika gua sampai bilang sama orang perusahaan lokal Indonesia lah, BUMN, kenapa gua pakai bendera perusahaan gua susah banget nembus lu. Sekarang gua pakai Convergys, lu pakai produk Convergys, yang install gua juga anjing. Gua bilang, kenapa lu sama juga kayak oil company, itu sarjana itu kenapa dia harus
kerja di apa? Di Exxon Mobil, kerja di apa British Petroleum itu. Gua pun juga sekian lama loh untuk menghapuskan bahwa bukan jalannya orang putih lah yang paling bener gitu, kayak anjing bisa aja dia gembel nih. Nah, tapi yang hebatnya orang putih itu karena mereka itu nenek moyang mereka yang pintar. Mereka punya yang namanya Nobel, yang kekayaannya bukan untuk turunannya, tapi dijadiin hadiah untuk orang-orang pintar di masa depan gitu gila. Anjir itu wajar lah. Jadi kalau dia itu mengangkat bangsanya sendiri. Kalau kita kan enggak. Nanti Rindra lah harus. Sebetulnya Rindra nih udah banyak request kayak itu coba Rindra ngomong dong diangkat sisi kemanusiaan, dan ternyata emang susah. Jadi di skip Sam. Coba apa lo jawabannya? Apa idealnya ya, mungkin kalau dari segi senimannya, what makes, atau gini deh biar gampang buat lo, apa yang membuat produksi dalam negeri ini beda sama game yang lo mau konsumsi? Nah, lo kan konsumsi game nih. Kenapa lo game tuh lo latch on gitu sama elemen ini, sementara kalau ini dikonversi ke film? Kalau video game ya jelas karena itu sih apa, kualitas produksinya tuh dia nggak bisa AAA. Kalau mamanya Indonesia terakhir tuh yang paling mendekati itu juga ada game horror gitulah pokoknya, namanya Dreadout tuh juga bahkan sama yang sekelasnya tuh kalah gitu loh. Padahal kayaknya biaya produksinya juga nggak sedikit. Jadi lo gitu. Tapi kadang-kadang mencintai finishing touch ini sih apa, kadang-kadang ini mungkin di seni apa aja tuh suka ngeluh itu loh, kita nih semua serba terbatas, makanya hasil kita pas-pasan. Jadi dia menyalahkan keadaan, budget lah, terus habis itu dukungan pemerintah mungkin apa segala macam. Nggak, maksudnya kalau lu terus nyalahin, emang pemerintah tuh ya udah nggak salah gitu, emang terus pemerintah memang nggak bisa diharapin. Iya, kan lu udah tau pemerintah nggak bisa diharapin, ngapain salahin orang yang nggak bisa diharapin gitu. Kalau Jepang juga sebenarnya perjuangannya lama untuk ke titik sekarang gitu. Jadi bisa dibilang Jepang sekarang Korea seninya juga bisa menandingin Hollywood gitu loh. Jadi punya tren sendiri, ada Psy kan ya kan, ada Suju yang Jepang udah agak lama dengan si Korea tuh bisa gitu ya, Korea pun pakai. Tapi kalau itu pemerintahnya kalau Korea. Jadi kalau lu lihat seniman Korea itu hanya boleh pakai menunjukkan ke publik produk-produk Samsung, LG, nggak boleh dipakai iPhone kecuali di kamarnya terserah. Naik Korean Airlines, lihat deh semua. Korea tuh kayak Cina modern gitu loh. Semua propaganda itu dia. Kayak lo berapa kali udah jadi main film? Berapa role yang udah lo peranin? Sekitar 7. Lo? Gua 4. Lo dari ya kan karena komedian punya mind of his own ya. Lo pada saat ngebaca skrip lo ngomong gak kayaknya gue gak gini deh, atau emang udah terima aja apa emang? Kalau gue sih dalam skala kecil gue tuh mungkin Jack Black ya. Jadi filmnya tuh harus sesuai dengan gue. Oke. Jadi si sutradara ngasih role itu udah tahu. Terakhir gue main Jakarta Undercover itu gue di Lost ngomong 2 atau 3 menit tanpa di-cut. Gue nyeramahin pelacur-pelacur tentang globalisasi. Kalian ini, gue bilang ini, kalian ini merasa orang termiskin di dunia, dasar kalian dangdut gitu kan. Saya tidak suka playing victim, gitu. Jadi gue nyeramahin itu. Jadi bener-bener dari diri gue gitu. Emangnya yang susah kalian doang? Semua orang juga punya problem. Gue suka karena gue jadi diri sendiri. Jadi gampang. Nah kalau lo gimana? Kalau gue sih justru malah suka kalau misalnya gue dapat peran yang memang bukan gue. Nggak, tapi lo ada komen tentang kayak nih mas ini ngomongnya lagi ini nih mas. Apa emang lo sebagai aktor langsung apapun yang lo bilang lo langsung nyebut gitu? Oh iya, kalau misalnya itu kan lebih ke dialog kan ya? Iya, dialog. Second opinion lah. Kalau kayak gitu sih, menurut gua malah sutradara-sutradara di Indonesia ya, yang nggak tahu. Tapi dari sekian yang udah gua ajak kerja sama, justru tidak ada karakter yang kayak ini skripnya begini, lu harus begini. Oh nggak ada. Justru nggak ada. Justru gua belum pernah ketemu sutradara yang begitu. Gitu. Ada yang gitu, tapi mungkin nggak akan mempekerjakan komik jadi. Ya even kayak misalnya Mas Riri Riza gitu ya. Dia tetap kayak misalnya masih space lah ya. Misalnya di dialog ini sebetulnya masih bisa lu kembangin selama message-nya begini, tapi entar kalau yang di dialog ini nggak bisa nih karena pesannya ada di sini. Iya.
kalau lu sampai lebarin nanti gue ngeri orang nggak dapat yang di sini. Keywordnya harus keluar. Jadi yang di sini lu cukup bilang 3 kata ini aja udah nggak usah tambah-tambahin. Tapi kalau yang kayak misalnya lu disapa tetangga lu pakai gestur tambah-tambah boleh lah gitu. Kalau gue sih ngasih second opinion beberapa di dialog ada. Kalau yang nggak make sense, karena gue pengen gini, gue juga kelihatan bagus dong. Karena ketika gue ngebawain itu nggak bagus juga. Lu nggak enak. Walaupun gue sedikit ya, experience gue tuh di film-film tuh dikit loh. Tapi catchy banget, banyak di film pasti di mentionnya banyak apa. Nah, gue main sama Ernest tuh apa yang Excel. Dia pernah punya second chance. Nah, gue kayak challenge dia juga. Kan gue jadi bawaannya dia nih. Nah, terus gue kayak compare dia dengan abang-abangnya dia. Karena dia nggak sukses sendiri kan. Abang kamu yang pertama jadi ini, abang kamu yang kedua. Ini nggak mungkin bapak ngomongnya gini. Pasti disebutin namanya. Si Adri gini. Tahu nggak abang kamu si Adri? Tahu nggak koko kamu si ini gitu? Harus disebut namanya, Nes. Gua kalau abang ini lucu nih gue bilang. Tapi namanya harus konsisten. Siapa tahu nanti tokoh ini muncul di episode berikutnya. Gitu. Itu gue kayak gitu, kayak challenge gitu suka gue. Dan biasanya diterima aja. Cuman kadang gue mikir gini loh, maksudnya orang yang nulis skenario juga kan pasti harus gua hargain, artinya dia juga bikin kata-kata itu kan dia mikir dia pasti dia punya visi kenapa sampai keluar kata-kata itu gitu. Jadi gua harus tahu dulu sebetulnya kata-kata ini kalau gua ubah gitu jadi ini enggak jadi terlalu ngaruh ke arah image yang mau dibentuk nggak gitu. Kalau misalnya ini bukan golden dialog lah, ini hitungannya cuman ininya doang gitu, pelengkap-pelengkapnya bolehlah dibikin gitu. Tapi kalau udah yang ini harus begini ya gue juga akan malah gue fokusnya gimana caranya gue bisa ngucapin kata per kata itu dengan pembawaan yang karakter gue di situ. Lu sendiri pernah main film nggak? Enggak. Lu pengen main film? Enggak, gue cuma gue tanya lu kalau ada kesempatan pengen. Oh mau, tapi ya kembali lagi kayak tadi. Kembali lagi kayak tadi apakah gue kayak gue bilang tadi gitu harus bisa ngerasa gue oke nih dengan iya gue harus gitu. Pasti Aco juga ada gitunya lah. Nggak mungkin lo, yang penting gue main film dulu, nggak mungkin. Lu nggak mungkin gitu. Oh iya. Nggak. Ada yang gitu tapi banyak yang banyak. Yang penting gue masuk TV dulu. Ada. Kalau tadi kan kontes gue, apakah gue hanya nerima peran yang kira-kira gue enggak, gue juga enggak lah gitu. Lu juga open gitu. Tapi ketika gue memerankan itu jangan kelihatan jelek dong. Nah, iya, kalau itu setuju. Waktu yang gue mainin di yang itu gue jadi orang yang disiksa istri. Wah, itu kan bukan gue disiksa istri, men. Tapi gue juga sebagai orang yang disiksa istri harus bagus perannya. Gitu. Nah, tapi kalau gitu tanggapan lu buat orang-orang atau pekerja seni yang rela kayak aduh gue jelek di sini nggak apa-apa, yang penting gue terima dulu, itu kenapa? Karena gini, pada dasarnya manusia tuh hidup tuh sebenarnya jualan. Apa yang lu jual? Politisi jualannya itu, salahnya dia memilih komoditas yang salah itu aja sih. Nah, gue jualannya pulsa, because that's commodity. Dia jualannya sesuatu lah, ya mungkin ada jualan properti apa. Pokoknya yang gue anggap komoditas itu dijual, dan seni bukan komoditas menurut gue. Nah, kacang itu komoditas. Nah, jadi seninya jangan kacangan. Gak ngomongin kesana. Nah intinya gini, lu hidup harus jualan kacang. Apa yang mau lu jadiin kacang? Itu aja sih. Walaupun ada orang yang sukses jualan stick ada, tapi beberapa ternyata sedikit orang yang jualan. Lebih banyak orang sukses jualan kacang. Jualan kacang ya? Iya, artinya lu harus jualan kacang. Nah, kalau lu milih jual seberapa banyak kacang lagi sih itu loh. Artinya gini, artinya kalau lu terima bahwa akhirnya ya udah gue di level ini karena gue nggak bisa jualan kacang. Nah, lu berusaha supaya steak lu laku. Gimana pun steak nggak akan Tony Romas nggak bisa ngalahin McDonald's gitu loh. Iya kan? Iya bener ya. Tony Romas ya abis ini. Apa Andra? Iya boleh. Dia mau dijawab gitu ya boleh. Apa? Ya ini kalau hidupnya udah terlalu stabil nggak ada concern. Nah, Liri yang nitip pertanyaan tahu ya kenapa Rindra tuh gitu. Kestabilan tuh macam-macam kan, kestabilan ekonomi, kestabilan apa. Tapi gue pernah loh ditanya sama gue boleh sebut nama apa nggak ya? Ya salah satu komika lah.
menyatakan concernnya gitu kan, kayak abang nih materi banyak yang ini kayak banyak dia, kenapa abang jarang ke TV? Abang nih anak orang kaya ya gitu. Selalu begitu kalau ketika, gitu ya? ketika kita menganggap bahwa kita tidak butuh media mainstream, dianggap orang kaya. Padahal sih gue nggak sanggup aja sih. Gue capek gitu loh sama debatan itu. Kayak Davidi dulu juga bukan orang kaya ya. Gue juga bisa masuk TV juga karena itu sih, karena ikut-ikut yang di awal-awal aja. Kalau namanya sekarang nih gue baru mulai, nggak bakal. Tapi gini ya, lu tapi juga, keadaannya berbeda nggak kalau lo nggak memiliki stabilan yang sekarang? berbeda pasti beda lah. Beda Lu pasti beda ya. Ketika lu harus survive. Gue I like to believe gue nggak beda lo. Oh ya? Gue I like to believe gue nggak beda. Gue nggak tahu kenyataannya. Enggak, Tapi masalahnya gue gini, kalau gue merasa akan beda, makanya lu berusaha jangan. Because you cannot predict the future, but you plan the future katanya kan. Makanya lu harus plan, lu harus punya deposito, itu di plan dong. Maksudnya kalau seperti sekarang ya jangan seperti itulah kondisi hidup lu. Kalau menurut gue, kalau lu miskin ya jangan sampai miskin dong. Ya itu kan, kalau semua miskin ya juga mungkin gue jadi perampok juga gitu. Selain soal ekonomi, mungkin kalau tadi pertanyaan lu kenapa banyak orang yang kayak menerima job apa aja, sebetulnya kadang-kadang ada jebakan-jebakan juga. Artinya gini, kayak misalnya kita diminta untuk acara ini stand up doang kok gitu. Nah kita datang sana, entar gimmicknya begini ya, begitu ya. Terus entar lu pakai, tahu-tahu kita dikasih bajunya yang dasi badut warna gitu. Yang itu tuh kita juga nggak expect sebetulnya. Udah sampai location nggak enak juga jadinya. Nah gitu maksudnya. Jadi kita juga harus paham bahwa kadang-kadang ada di lokasi yang kita tuh nggak bisa duga. Kadang-kadang entar kamu masuknya joget-joget dulu ya. Itu bukan kita. Ketika kita gini anehnya ya di Indonesia tuh ya, ketika kita menolak itu kita dianggap arogan loh. Iya, gue sering banget. Makanya aneh banget ya. Maksudnya gue tuh harus ikut lu, dan ketika gue nggak ngikut lu, gue disebut arogan. Bukannya lu yang arogan. Iya kan, aneh kita tuh. Gue kayak waktu itu pernah nolak main film, tanya aja manajer gue Teddy, gara-gara manggilnya kayak manggil Gojek. Gue bilang besok syuting tuh subuh-subuh baru di SMS. Terus kalau gue marah-marah tuh gue dibilang arogan. Lu yang arogan. Nggak, maksudnya nggak mau ngeliat jadwal gue gitu. Jadi menurut lo seorang Raffi Ahmad mempunyai pemikiran yang lain nggak di setiap belakang perannya, apa emang ya udah dia orangnya ikut aja? Mungkin dia, kalau menurut gue Raffi Ahmad mungkin dia menjadi diri dia di situ. Emang dia segitu? Nggak, kalau menurut gue tuh dia bercandanya begitu kan. Dia bercandanya gitu, terus dia bukan orang-orang yang kira-kira gue pengen bercandaan yang lebih nih, tapi TV ada yang gini, gue jadi gini. Enggak, dia nggak gitu. Kalau nggak tahu sih kalau menurut gua. Karena kan kita juga nggak kenal dia. Iya, tapi kalau menurut gua dia udah bertahun-tahun. Apa yang lu baca kayak tadi, karena kita kembali lagi permasalahan jual kacang dan jual steak nih. Ya udah. Dia sebetulnya niat jual kacang apa niat jual steak? Ya satu aja kalau menurut gua, dia menganggap seni komoditas, udah. Dia termasuk orang yang menganggap seni komoditas. Terlepas dari masalah apakah dia begitu aslinya atau enggak, yang jelas dia. Nah sekarang gini, kalau lo dalam kalau menurut gua everything has a price. Lo baru nikah nih, ya. Lo pernikahan lo diliput kayak Raffi Ahmad gimana tuh rasanya? Kalau lo nggak bisa. Lo Rin? Lo diliput kayak Raffi Ahmad gitu, siramannya gitu. Enggak kan? Gue orang terbuka pendapat, tapi gue hal-hal itu. Iya, gue juga bisa. Nah, jadi gini. Tapi ada price tertentu. Nah, mungkin bagi price-nya si Raffi Ahmad, film Pikir itu di Indianya nggak laku kali ya? Laku ya? Pikir laku. Kenapa tuh? Soalnya kan yang My Name is Khan aja kan bukan, dia kan maksudnya udah ada. Dia dari 3 Idiotnya sih, ya. Enggak, maksudnya bagus. Maksudnya gaya film seperti yang membahas agama kan, My Name is Khan kan udah laku, udah ngebuka jalan ke yang lain. Tapi India juga segregasinya juga tinggi lah, jauh lah bangun di. Sebenarnya lebih mending Indonesia dari India. Indonesia sama Amerika aja mendingan Indonesia. Oh iya, kebebasan media sih masih jauh lebih. Bukan masalah kebebasan juga lagi, India tuh kesenjangan ekonominya tuh gila-gilaan. Di sana tuh yang ada acara AXN itu yang tentang supir truk itu. Bisa ngelewatin dari kota apa ke kota tuh sampai supir truk. Rakas apa ya? Ngeri lagi ya. Bener-bener harus ada connect-nya, ini udah mulai aja ya. Kenapa tadi nggak suka realitas ya? Ya kalau menurut gua sih enggak juga. Sebenarnya sukanya karena di medianya dikasih itu terus. Ya apa yang lu mau makan ya, makan yang ada lah. Sama yang anehnya adalah kalau gua gitu, gua suka Eric Clapton, gua suka Led Zeppelin gitu, karena gua seolah kayak gua kenal personnya, gua tahu nih gitu. Nah itu juga kenapa ya orang nggak ada yang suka real character gitu. Gua bingung, kayak lu misalnya lihat Agnes Monica ada tapi nggak apaan gitu, ini ciptaan lagi, dia
nggak ada yang sesuai dengan feeling mungkin ada kalau dia nge-gym ya gitu, tapi sisanya kan nggak ada gitu. Banget itu. Iya, sisanya nggak ada gitu. Dia nggak pernah. Tapi dia makan KFC. Dia nge-gym mau makan KFC. Nge-gym makan KFC. Maksudnya sebenarnya ada tapi economical scale-nya nggak mencapai titik dia disebut selebriti. Kalau ya gua ada fans kan, garis keras. Gua ngomong salah aja dibelain. Ada, hanya orang itu jumlahnya sedikit dan itu menurut gua tetap harus gini loh, gua udah terlanjur. karena lucu menurut gua orang bisa menggandrungi karakter, ya karakternya tuh nggak real gitu. Bingung gua. Kayak misalnya dulu. Tapi lu juga itu sebenarnya one side judgment juga bahwa mereka nggak real ya. Kan kuda lari bisa dikejar hati orang siapa tahu. Kita nggak tahu juga. Memang realnya seperti itu gitu, pura-pura goblok. Apa sih deh? Ternyata goblok beneran gitu kan. Jadi ada pelawak yang pura-pura goblok, enggak, itu goblok beneran ternyata aja. Kita nggak tahu kan artinya. Kalau atau memang kalau ada aktor cilik yang matanya jereng, yang kupingnya caplang agak hitam, siapa tuh namanya? Itu real men itu. Itu real. Real kurang gizi. Real kurang gizi Iya. Indonesia. enggak, maksudnya Itu orang kurang gizi dijadiin artis. Itu dari dark comedy gitu, tapi kalau itu gua bisa lihat itu real, nggak apa-apa. Enggak, itu Ya. gila itu orang kurang gizi dijadiin selebriti gila kan. Iya, itu gila emang Indonesia. enggak Itu sama dengan Amerika ngejadiin dwarf itu. terkait ini pertanyaan tadi ya. Gulat cebol gitu kan tuh sama itu levelnya udah segitu. Sebenarnya gini loh, yang salah itu yang ngejadiin bukan kita loh. Kita cuma ngomentarin sebenarnya. Ya menurut gue yang salah tuh karena ada yang mau beli sih. Orang yang mau jual juga mau jual, Ya. kan loh. Sabu juga ada yang mau jual, kenapa lo beli? Ada, tau lo nggak Ponari? Iya. Ponari yang Iya, dukun tahu. itu udah miskin lagi kan? Iya. Sempat punya duit 1 miliar miskin lagi. Cesar aja nggak betah jadi diri gitu, dia balik ke agama. Saya aja mau ngomong aja. Hah? Ngomong apa sih lo? Yang soal real? Tadi apa sih? Oh, Karakter. yang masalah itu maksud gua, kalau gua inget gua zaman dulu gitu sebelum gua ada di sini. Gue termasuk orang yang percaya gitu kalau misalnya ya artis tuh kayak semua. Iya. Ya gitu loh, maksudnya ya namanya artis pasti lifestyle-nya begitu. Nah, ketika gua jadi salah satu dari industri ini, nggak semua artis kaya ternyata ya gitu. Nah, ini yang Nggak, jadi bukan, bahasanya tersalah tuh. Hah? Hanya beberapa yang kaya. Iya. Sementara kan ketika kita disuguhkan dengan bentuk yang begitu semua, ya kita jadi terpatri di situ kayak orang. Gua aja sekarang ya di level ketenaran segini, saudara gua aja menganggapnya lain. Saudara sendiri. Nih, misalnya kawinan nih. Foto dulu sama selebriti gitu. Iya. Padahal dulunya tuh orang nggak pernah ngajak ngobrol gua. Kok kayaknya malah mundur ya, ngerti gak sih lo? Kayak dulu nggak tahu ya. Enggak. Kalau balik lagi deh, ini jadi gua yang balikin. Artinya masalah realitas itu, ya artinya gini, seni itu memang harus gini, puisi itu memang di sana ada metafor, ya ada personifikasi ya. Tapi gini, metafor yang benar itu juga ada gitu. Nah, kadang-kadang di kita tuh ya istilahnya ini kita udah bingung. Ini sebenarnya si monyet ini sedang bermetafor atau Iya, kayak satu ada genre goblok beneran gitu. ya, satu genre absurd tuh di Nanya ini lagi ngomong dia lagi sarkas atau goblok? Kita susah bingung bedain aja ini lagi sarkas atau enggak sih? Lagi pura-pura bego, berbego Iya, beneran. kind of sarcasm, no, this is reality. Nah, jadi susah gitu, realitas menurut lu apa? Oke, ini sebelum ganti yang pertanyaan itu, then when will it change? Kapan bakal berubahnya? Wah, itu Ya. langsung pakai gaya gue dong. When Kita will yang it mengubah. Kemarin kata dia gue liat YouTube dia, kata siapa yang ada mutunya itu nggak akan laku, buktikan. Bener dong. Iya, bener. Gini loh, kadang-kadang gue juga dengan Wana itu lu kayak gitu. Enggak, kalau lo kayak gitu udah sekalian gak usah jadi showmanship nggak usah ada gitu loh. Lu nggak usah berkecimpung di showbiz. Gitu. Ada penjelasannya tuh pertama tuh gua ngambil anti teori sebetulnya. Iya, satu itu masalah liberty dan sebagainya. Dan tapi kedua baru anti kayak teorinya juga diolahnya terlalu inferior kalau menurut gua. Enggak, karena memegang personelnya akhirnya juga nggak akan kepegang, akhirnya gue Kayak Corbusier itu anti teori sekarang yang dia lakukan. Iya. Tapi ngambil sebuah
scale yang lumayan. Iya, gue salahnya anti teori dari stand up yang gue kira scale-nya udah gede, ternyata belum gede. Sekarang sebenarnya scale lagi gede, scale lagi gede. Nah, jadi intinya gini, sebenarnya kan tadi lu nanya, kenapa sih nggak suka realitas? Sebenarnya nggak juga, harus kita challenge gitu, bahwa Amerika juga memang gini, akhirnya yang di mainstream itu yang kayak gitulah, ya kan? Di Amerika yang gue bilang juga Kim Kardashian nomor 1, ya. Maksudnya candaannya Adam Sandler juga. Betul. Iya, tapi at least jangan semuanya kayak masa kantin sekolah aja lu nggak bisa gini. Iya, gini loh. Tapi gini, ada tempat juga untuk Nolan. Itu loh yang gue bilang. Nah, di kita tuh nggak ada. Kita tuh nggak ada tempat lain gitu. Ada sekarang sudah mulai merintis. Nah, tapi memang harus ada pionir. Nah, gua sekarang took liberty to become a pionir lah. Kalau menurut gue ya, kenapa Talk of Life ini harus ada men ini. Kalau gue bilang, gue minta tolong nih sama lo ini sampai 100 episode kalau gue bilang, kalau nggak ada dengan senang hati kalau gue sih. Kalau gue bilang ini, kalau ini nggak ada ya, gue coba monetize, tanya Teddy ya, gue ada jaringan radio nasional yang tertarik sama ini, coba deh gue akan olah dengan lebih bagus. Nah intinya harus ada yang berjuang untuk ini. Gue ngambil, ya gue bilang kan, gue ngambil liberty untuk ngambil itulah. Kalau enggak siapa yang ngambil? Gitu loh. Kalau menurut gue ya, karena gini, banyak orang idealis di luar komedi banyak, tapi dia nggak tahu masalah di sini. Benar. Ya, gue juga sebenarnya kesel ketika ada seseorang nonton spesialnya seseorang yang lain, dia bilang this is the best comic. Iya. Anjir, lu belum lihat lu bilang itu the best comic. Makanya gue butuh kritikus di sini, men. Iya, benar. Nah kritikus ini yang suaranya didengar. Nah, tapi gue nggak mau jadi kritikus itu. Kenapa? Karena gue masih lucu, sayang, gitu kan? Nggak benar. Itu gue setuju. Gue gue nggak sanggup. Kabotan dong, gue sayang banget. Kalau cuma masalah demi laku sih, gue juga ambil aja dia jadi kritikus kan. Tapi nggak gitu. Nggak, tapi artinya gini. Kalau mau sehat ya, artinya ruang-ruang itu harus dibuka. Ruang-ruang kritisisme harus dibuka. Gitu loh. Jangan langsung dijudge macam-macam dan sebagainya. Itu adalah sarana untuk kita fight juga nggak masalah. Itu kan fight yang elegan, iya kan? Benar. Biar Indianya makin nggak punya ruang berkutik gitu. Nah artinya gini, Joe bukan rasis ya. Ngasih pilihan ke masyarakat gitu. Iya betul dong. Artinya gini loh. Sebenarnya dalam undang-undang pers atau undang-undang telekomunikasi bahwa frekuensi itu tidak bisa dijual belikan loh. Ketika lu punya radio TV, tidak punya acara, lu harus resign, nggak bisa itu dijual ke... Nah itu sekarang jadi komoditas, kenapa Space Tune dijual ke net? Iya betul. Nggak bisa men. Harusnya itu dibalikin dulu ke pemerintah, baru pemerintah. Nah sekarang gini, kita apa? Ya udah akhirnya kita nggak main di UHF, kita main di IP. Ya lebih maju kita ya, UHF kan ketilan zaman. Jadi kalau menurut gua, kenapa tadi masalah individual, bukan masalah individual, kenapa masalah realitas itu tidak disukai, ya karena belum dicoba kok sama marketnya di itu. Tidak ada yang berinvestasi sebanyak. G30 SPKI itu dianggap itu film realitas juga kan sebenarnya dulu. Iya betul. Disukain juga walaupun ternyata bohong. Jadi selalu kita tonton berulang-ulang. Wah berarti kita butuh diktator yang berpihak pada kita. Ya artinya gitu kan, artinya kalau menurut gua ini pain lah. Bagi gua ya. Bagi gua ini pain, bahwa painful, bahwa gua mengajak kolaborasi dengan banyak orang, ya mentok-mentok gua nggak tahu tolakannya apa, tapi banyak yang silent akhirnya nggak mau berkolaborasi, tapi main film dengan India gitu. Nah, gua bukannya rasis ya. Nah itu mereka baru kenal dan ternyata bayarannya juga nggak gede-gede amat. Nggak gede-gede amat, gua tau lah. Ada beberapa yang honor filmnya masih kalah dengan gua yang beberapa scene, karena gua punya mental bargain, bukannya gue arogan, gue pengen bargain. Karena sebenarnya kalau teman-teman itu jual murah, merusak pasaran. Betul. Tapi kalau kita tahan harga bareng, lama-lama nggak ada pilihan kan sekarang mereka harusnya. Tapi karena pada ngobrol gitu, gue ingin tahu tuh yang stripping tiap hari, sebentar lagi ganti mobil apa, enggak juga gitu. Maksudnya gini, terus apa yang mau kejar sih? Gue bukan arogan, gue sedih sebenarnya. Betul. Gue nggak ketawa sama sekali. Kayak di luar nggak gitu loh. Yang lucu kayak di luar tuh selalu ada pasar ya, kayak ada dulu ada acara namanya Behind the Music. Terus dia kayak nyamperin orang-orang yang punya one hit wonder dan sekarang jadi apa gitu. Dan itu kan juga membalikkan lagi ke realita gitu. Bertentangan sama yang Aco bilang gitu. Seolah-olah kok yang namanya selebriti tuh proyeksinya wah, padahal tuh belum tentu gitu. Dan
anjing kok orang nggak capek-capek ya makan itu ya gitu. Iya, maksudnya gini loh, artinya ayolah ini sekalian ajakan juga untuk Bang Semi mau bikin film nih. Mungkin honornya nggak gede buat lu, ikut dong. Lu juga sama dia nggak gede-gede amat. Gue tahu gitu apa namanya, fame tuh binatang yang beda. Iya, tapi gini loh, bahwa fame itu sebenarnya bisa kita raih bersama sebenarnya. Tapi di beberapa tahun pertama stand up Indo kita melakukan itu. Iya, betul. Fame itu kita raih bersama. Tapi sekarang tuh ada media yang menjadi fame booster. Memilih itu. Nah, gini loh, ketika lu berkolaborasi sama gue juga tidak akan mau menutup chance lu ke sana. Contoh Aco. Atau lu sudah berkurang jobnya? Enggak juga. Alhamdulillah nambah malah. Aduh, kan artinya kan sebenarnya ketika lu menjaga kualitas, lu punya pasar. Gue kayak gini-gini. Gue diundang kalau gini loh. Acara misalnya seminar di PU, nggak mungkin ngundang bintang BT. Bentuk pasar lu sendiri yang diri lu kan. Dan di situ mahal juga dibayar. Kemarin gua Natal dipercaya untuk semacam ceramah, ada pendeta di situ, ada penatua gereja, ada majelis gereja itu, gua ceramah men. Dan di situ maksudnya di situ salah satu dream gua sebenarnya, bahwa gua punya pandangan-pandangan teologis yang gua sampaikan di gereja di atas mimbar. Gila, kapan lagi men? Artinya itu sudah satu, maksudnya milestone bagi gua. Bagi lu mungkin enggak, itu bagi gua itu sesuatu pencapaian itu lebih dari uang. Lebih daripada digaji India kecil ya. Anjir, itu beneran. Men, ada pendeta yang di situ di depan gua perhatiin muka pendeta itu ternganga dan manggut-manggut. Ketika gua ngomong saya mengagumi Yesus, bukan karena sekedar dia Tuhan, itu karena itu semua bisa dikarang manusia. Tapi yang jelas dia itu jenius. Kenapa 12 tahun hilang dan ditemukan di Bait Allah sedang berdiskusi soal Taurat. Taurat itu, Bapak-bapak, itu bukan hukum agama, itu adalah hukum bangsa Yahudi saat itu. Jadi Yesus 12 tahun hilang sedang berdiskusi di Mahkamah Konstitusi. Wah, men, itu nggak ada sebuah insight itu di pendeta sekalipun. Gua yakin. Dan tepuk tangan jemaat itu bagi gua punya pandangan teologis, ya gua sampaikan dong. Maksudnya gini, lu punya pandangan teologis, lu sampaikan di sidang Jumat suatu penghargaan nggak? Kalau lu Adri sekarang sedangkan di sidang Jumat ini Adri yang ceramah. Iya. Pandangan teologis lu. Tiba-tiba dia buat baju mati, lu mau cari apa sih? Apa sih? Tapi intinya gitu. Crime. Tapi intinya gitu. Mungkin gua merasa kemarin anjir, 2 kali gua. Satu yang di acara corporate, kemarin di acara gereja Batak lagi. Gerejanya gue tapi yang di cabang lain istilahnya. Kan gerejanya semacam franchise gitu. Makanya ada yang ngaco bilang. Nah, Crime from hell. Gua punya pandangan soal suku gua sampaikan. Karena menurut gua kekristenan juga ada sedikit meniru Islam tapi nggak dari roots. Kalau Islam kan memang salamnya tuh assalamualaikum, itu udah jelas. Islam Kristen sekarang ikut-ikutan pakai shalom kan, itu bahasa Ibrani. Ya. Padahal intinya kalau berarti kita mundur dari ajaran Yesus tuh selalu mengajarkan esensi, nggak pernah eksistensi. Jadi salam, dia mengajarkan mengucapkan salam dalam bahasamu dong. Horas gue bilang, mencoba gue bilang. Cukup sampai titik situ, pendetanya masih ada men. Itu pandangan teologis gue. Dan menurut gue sah gitu. Dan kenapa gue ada di titik itu, ternyata harus jadi komedian dulu. Nggak bisa gue jadi dari seorang lulusan ITB, nggak bisa gue diundang di titik itu. Ini nyambung ya pertanyaan, maksudnya berarti itu kira-kira cerita tanggapan keluarga lu berubah setelah nah, gue nggak tahu tanggapan keluarga gue ya. Kalau keluarga gimana? Kalau keluarga gue tuh nggak berani ngedebat gue, sama kayak lu nggak berani ngedebat gue. Jadi kita keluarga. Nggak, berarti gue kalau mendebat Sam, jawabnya apa lagi selain ini? Gitu. Nah, ini juga bukan, kayak gini loh. Ini gue ini intermezzo ya. Jadi ada jaringan nasional yang suka dengan acara ini. Maksudnya, gue ditawarin acara sendiri dengan beberapa orang lah, gak usah sebutin. Ada yang selebriti level A juga untuk punya acara bersama di radio tiap hari. Yang itu sedang dalam godokan, tapi gue nawarin ini juga dan mereka tertarik. Nah ya udah, coba kalau kita bisa monetize bareng. Artinya harus ada change ini, harus ada apa Howard Stern-nya Indonesia harus betul. Kenapa di sana ada Howard Stern, lu tahu kan? Tahu. Yang di Washington, dia cuman terkenal di radio dan kekayaannya bisa nyaingin Seinfeld. Kenapa gitu? Ini kembali lagi ke peperangan tadi, bahwa Howard Stern tuh adalah karakter gitu, a tangible karakter yang
orang tuh bisa relate gitu. Sementara enggak, tapi karena ada yang berani take risk pertama. Betul. Nah, sekarang kan nggak ada yang berani take risk ke gua. Artinya ya udah, I took risk. Jadi kayak kalau di Indonesia tuh ngeliatnya levelnya kayak personality host tuh sebetulnya hanya host aja, nggak ada yang punya personality. Iya. Kick Andy mulai Ya Kick Andy punya lah. Tapi maksudnya ya bapak-bapak gitu yang selain non bapak-bapak ada sih gitu loh. Ya, artinya kan dulu dicoba. Power kan nggak kayak bapak-bapak. Dulu dicoba Wimar Witular, ya kan berhasil juga dia akhir karirnya jadi juru bicara presiden kan. Jadi kayak ada gap gini. Bapak-bapak boring stuff orang nggak ada boleh atau jomblo ngenes. Nah ini tuh ada gap yang gede banget yang mesti bisa diisi gitu. Ya sebenarnya ada lah itu kayak Panji kan sebenarnya di level itu. Ya tapi Panji sama yang jomblo ngenes seberapa sih skalanya gitu? Ya nggak sih? Ya nggak? Maksudnya kayak lu nyebut ya? gua, tapi kayak ya lu nyebut gua udah kawin itu membunuh 75% market. Makanya Arman Maulana menyebutkan perkawinan dia lama banget ya dengan si Dewi. Arman Maulana aja Dewa Bujana 52 tahun tuh masih bikin cinta Facebook. Mungkin Bujana aja punya Facebook account enggak kali gitu, dia nggak ngerti kali login gimana. Dia masih punya Friendster dan nggak tahu itu dari Iya. Oh itu ya. Joke ini sering keluar di podcast gue, tapi maksud gue tuh sedih banget gitu, kayak anjing nih ada range yang banyak banget mestinya. Ya itu yang harus diisi dan ternyata selama ini nggak ngisi dan orang-orang jualan kacang lagi. Betul, satu itu. Dan artinya juga ya ayolah kita isi lah itu. Ya kita yang isi dong. Nah intinya kan ya itu yang tadinya nggak mau diisi, kita isi for the time being, kita sambil kerja making money di jualan kacang yang lain gitu. Betul. Aduh. Lu pengen nanya apa tadi, Indra? Nah ini, tadi Rindra tuh bilang tadi kan pengaruh ke keluarga, artinya itu komunitas lah, bukan komunitas gua di luar komedian. Itu ada orang Batak yang mau gila bener juga. Artinya gini, gua bilangnya, gua nih Batak alien, gua nih Batak alien. Gua tuh lahirnya di Jawa, men. Gua sama orang Jawa dibilang gua kafir, men. Gua pihak PSMS sama orang Persib dibilang kafir, padahal tuh masalah bola loh. Jadi gara-gara gua suka tapi gue balik ke Medan, mereka bilang gue orang Jawa. Ya kan, gue orang Jawa. Nah, tetapi ketika gue menjadi komedian yang cukup dikenal, ya lu membawa suku gue ya, gitu. Akhirnya gue dikasih itu. Nah, artinya gue dianggap wakil mereka nih di kancah nasional. Iya, serius itu. Karena gue suku kecil Karo itu dari Batak itu Batak yang kecil. Batak yang sempalan. Makanya gue sukanya jadi sempalan dulu. Lo ada perubahan apa? Di keluarga? Iya, komunitas, keluarga, lingkungan lo lah. Kalau keluarga sih gue sama sekali, gue termasuk komik yang nggak pernah ngajak keluarga gue untuk nonton gue sih. Nggak tau, gue nggak siap ditonton sama keluarga. Orang tuh ngelihat lo kayak selalu nyangka nggak, oh ya Aco bakal suatu saat end up di dunia entertainment apa emang kayak kalau completely clueless. Kalau teman-teman gue mungkin nyangka, tapi kalau keluarga enggak sih. Karena gue totally different person kalau di keluarga dengan di atas panggung gitu. Dia juga enggak ini si Aco gitu. Kayak kalau keluarga kalau kayak kemarin gue ke Sulawesi gitu kan, kok bisa sih dia masuk TV gitu. Masih kayak perasaan orangnya diem gitu lah kayak gitu. Lu diem ya? Ya mereka sama sih, gue juga agak diem sih. Diem ya, nurut-nurut aja lah. Kalau gue nggak diem sih, di rumah juga nggak. Hanya menjadi pelawak juga di ya, gue nggak pernah jadi joker sih. Tapi gini, menurut gue joker juga, tapi nggak mungkin jadi sesuatu yang mainstream. Karena dikenalnya lebih ke orang yang pinter, lulusan ITB, nggak mungkin jadi pelawak gitu kan, masih gitu loh. Jadi Class clown nggak? Gue nggak. Badut kelas nggak lo? Ya gue kalau gue iya. Kalau di kelas ya gue iya. Gue enggak. Bandel gue dulu suka berantem. Bandel tapi badut kelas? Enggak, gue juga. Kalau gue bukan badut ya, tapi gini. Maksudnya lo nyeletuk sesuatu di kelas yang bikin dar gitu. Itu orangnya lo apa? Iya. Gue gitu. Saat itu tapi gue dominating dari dulu, jadi gue yang bikin acara. Gue badut dan jadi gue tuh tabrakan. Jadi gue figur yang clown yang ada, tapi juga figur yang keras juga. Jadi gue sangat nggak kelihatan. Temennya dikit dah, baru ego memuncak nih gara-gara naik panggung ini aja nih. Gue kayak, ternyata gue penting juga nih gitu. Ya sebenarnya gini, ketika lu mencoba naik panggung juga, sebenarnya lo harus jujur juga. Justru kalau ketika lu bilang lu low profile apa, itu sebenarnya
udah oksimoron ya, di showbiz tuh nggak bisa low profile kan? Oh enggak, maksud gua waktu sebelum stand up, gua itu gua bukan class clown, bukan anak tongkrongan, bukan anak average yang sering nyeletuk ya. Gua cenderung cadangan malah gua, bukan average. Maksudnya gua ada alter ego yang kebuka gitu pada saat mulai stand up. Michael Jordan juga sebelum di NBA-nya dia bukan nomor satunya, tapi di NBA kebuka dia. Iya. Gua ada momen SMA ngeband enggak lo? Ya gitu aja lah Pak. Gua ngeband SMP, tapi SMA enggak ngeband. SMP ngeband, abis itu gua sih SMA gua masih ngeband, gua masih pensi, gua ngeband. Gua karena multi talented, gua tanya tadi gua SMA ngeband gua terus lu ngeband. Artinya lu enggak cadangan-cadangan banget, Ri. Maksud gua kalau lu sampai udah cukup speak up untuk membentuk sebuah band dan lu tampil, menurut gue itu udah ya. Ya, gua berhenti dari tapi gue bukan inilah kalau pacar sama gue ceweknya bangga, bukan yang itulah. Oh iya. Oh karena gue juga nggak lahir di lingkungan seperti itu. Iya kan, kita kan memang bukan golden boy kan. Jadi di sini nggak ada nih golden boy, nggak ada ya. Gua nggak ngeband. Tapi di angkatan gue, gini ya, di sekolah gue tuh nggak ada cewek yang bangga pacaran dengan seseorang, nggak ada di sekolah gue. Emang belum jadi siapa-siapa. Nah di sekolah gue nggak ada. Kalau gue dulu nggak boleh ngeband sama orang tua gue. Oh iya. Tapi gue bersyukur sih. Gue bersyukur nggak boleh ngeband karena gue nanti keterusan sampai sekarang bisa jadi keterusan. Ya itu benar. Kalau gue lanjut ngeband dari dulu, sekarang gue nggak kayak gini. Maksudnya pasti ada apa yang jadi passion tuh nggak harus selalu diikutin ya. Nggak kayak sih dulu sih kalau teman-teman kayak gitu. Anak-anak lah. Kayak cinta monyet lah itu. Ya kalau menurut gua sih ya sama juga, kalau anak gua sekarang jadi komik gua larang gua aja. Jangan aja. Tapi kalau keluarga gua kaget loh, gua stand up. Satu kaget stand up dan satu kaget kayak ternyata anak ini punya pemikiran pinter juga gitu. Nggak, karena ya mungkin lo bukan orang yang speak up di tengah keluarga. Kalau gua orang yang speak up. Enggak. Ya itu dia. Karena yang dihargai yang punya kontribusi ekonomi. Gue udah ada kontribusi ekonomi sejak dulu. Nah, jadinya dihargain sama keluarga. Tai kan, sebenarnya yang salah itu sebenarnya lingkungannya. Omongan didengar karena dia udah nraktir gue nyet gitu. Iya benar. Iya, memang. Ya kayak tadi di traktir India jadi nggak mau protes sama orang India. Iya dong. Balik lagi. Ini Batak ini paling nggak enak nih. Karena kalau nyebut India, Cina, rasis, men. Kalau Batak mah enggak. Kafir sama-sama kafir, ya kan? Bangun gereja Batak sama gereja Cina sama-sama dipersulit kok. Nah, sekarang si Ahok keren, gua enggak anjing. Tai lah pokoknya. Terus kita ikutan gereja sekarang Batak tuh gerejanya sempat ribut dulu ya. Ya orang Batak ini banyak migrate gerejanya ikut gereja-gereja di mall. Lu pikir itu gembala sidangnya orang Batak, orang Cina. Ya karena mereka yang sanggup sewa di mall, kita kagak. Kontribusi ekonomi ya? Iya, kontribusi ekonomi. Jadi ya istilahnya gini loh. Marilah sebagai manusia jangan hanya hargain kontribusi ekonomi lah. Oke lah, apalagi gue secara ekonomi juga berkontribusi. Ya maksudnya, ayolah. Kalau lu mau mengubahkan sesuatu, memang harus ada pengorbanan, dan pengorbanan itu nggak bisa di-take sama satu orang. Betul. Ya maksudnya, ya bareng-bareng lah. Maksudnya kalau mau jadi ketua lagi mau sih. Iya, sebenarnya kan misalnya kan Awe kan masih di gengnya kita aja. Kalau nggak revolusi gitu. Kalau nggak gue jatoin. Iya, tapi kan gini, walaupun satu geng dengan pemimpin incumbent, tapi sebagai aktivis harus menjaga jarak. Itu dong. Gue setuju nih sama Soekarno nih, misalnya. Tapi sebagai aktivis tuh Pram waktu itu menjaga jarak. Lain sama siapa? Ada tuh siapa? Lu orang itu. Joko Anwar sempat nge-tweet ya, ngomongin kayak gini. Ini salah satu yang beruntungnya di komunitas stand up ya gitu. Dia gara-gara kita semua ganti banner waktu mau stand up fest. Joko Anwar tuh nge-tweet. Kayak profesi industri kreatif paling kompak tuh adalah stand up comedian. Iya. Kenapa ini nggak terjadi di industri kreatif yang lain ya? Apa karena udah terlalu banyak? Iya, satu itu, terus kedua terlalu besar, terus terang di awal itu ada figur-figur yang narik gerbongnya bersama-sama, harus ada itu. Di film harus itu, kalau misalnya narik waktu itu Teguh Karya bareng bisa. Gitu loh. Dan mereka kan industri yang udah tua, harus Teguh Karya yang narik. Nah di kita kebetulan karena baru ya bisa gue yang tarik, bisa Panji yang tarik. Tapi kalau udah lama ya nggak bisa sebenarnya, gue nggak.
Tapi ternyata semua buat batu loncatan, habis itu nggak ada. Tapi gini, tapi bedanya ya. Ayo dipotong aja tadi. Nggak apa-apa sih. Gini loh, stand up fest kemarin, gue sudah sedikit rebel di situ. Tapi in terms of stand up fest sih gue dukung dong. Betul. Harus begitu gue. Ya, nanti ada stand up fest yang berikutnya, ya gue dukung. Betul. Gitu. Gue nggak mau di TV, tapi kalau diambil di TV dari stand up fest ya udahlah. Nah sebenarnya di TV juga, lu nggak mau di TV kalau harus begini. Iya, nggak mau, iya betul. Di TV gue nggak masalah, gue mau lah laku, tapi gue maunya ambil yang itu. Tapi kalau ayo lah bisa, ini keren, ini worth untuk di TV-nya. Ayo beli, gitu kan? Ayo beli. Nah, anaknya tuh gitu ya. Iya. Mesti kita percaya sama Nielsen apa gitu. UHF itu ya adalah teknologi yang sudah ditemukan dari dekade 60-an, anjing masih dipakai aja sampai sekarang. Iya benar. Itu sudah katanya IP. Udah maju. Sekarang udah IP, udah mau IP6 lagi. Lu nggak tahu IP4 aja udah. Dominating lagi kan? Apa lagi bahas? Gua ngomel aja. Nah gini ya. Sekarang gua aja deh yang udah habis. Bahasannya. Nah ini nih. Bisa gitu, ini nih ya. Orang soal kesetiakawanan. Jadi ini masalah kesetiakawanan juga ya. Gua tuh bukannya sosok pengen jadi pahlawan ya, tapi menurut gua tuh kesetiakawanan tuh di level tertentu harus ada lah. Lo kalau misalnya gini, kalau bagi gua orang yang keras itu boleh, tapi jangan culas. Misalnya ya, lo nggak boleh, lo nggak suka sama Ernest boleh, nggak suka sama gua boleh ya, biar bias aja. Jadi contohnya 2. Boleh, tapi lo nggak boleh nge-cut joke dia. Oh betul. Itu kalau bagi gua tuh boleh gak suka si A, si B, si C, tapi gua itu kalau ditanya nomor telepon si ini berapa, gua mau ngasih job, gua kasih. Oh iya dong. Nah artinya itulah yang harus dijaga. Gua Bang Semi orang yang seperti itu. Gua jadi mikir loh yang dianggap culas siapa ya sebetulnya? Iya, gua jadi bertanya-tanya nih. Yang suka nggak nyampein nomor telepon tuh siapa? Bukan masalah itu juga. Artinya gini loh. Apa kolaborasi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan jangan takut industri memusuhi lu karena lu berkolaborasi dengan orang-orang tertentu. Lu bahkan bisa berkolaborasi dengan atau nggak bahasanya deh, gua tahu deh. Apakah ada cara lain untuk mempromosikan diri selain lomba dengan maraknya industri yang sekarang? Sebenarnya segini, kalau Joko Anwar tuh memberikan kredit terhadap kita, gua sekarang mungkin rumput tetangga lebih hijau ya. Tapi yang jelas ada beberapa hal yang perlu kita contoh lagi dari komunitas lain, yaitu YouTubers. Mereka tuh kolaborasinya memajukan mereka loh. Kayak si Edo, Kevin dan sebagainya itu saling promote. Nah, saling promote lah. Betul. Gitu loh. Lomba tuh menurut gua sangat memecah individual. YouTubers nggak ada tuh kontes YouTube, ngerti nggak lo? Gua kenapa ini malah kolaborasi spirit. Ini oksimoron banget nih seni yang dinilai ini. Gue udah sampai memuncak banget nih, udah sebel gitu rasanya. Berarti kalau di saat ada kompetisi, berarti supply yang lebih besar dari demand itu aja. Jadi harus ada seleksi yang tidak natural. Iya. Ya udah, itu mah udah hukum alam. Udah nggak bisa diapa-apain. Ya karena di saat supply lebih besar dari demand harus ada sesuatu yang nggak natural. Menurut gue tuh kayak kan sebetulnya bisa aja jadi acara stand up aja gitu, kenapa harus lomba gitu. Ya sekarang patokannya apa, nanti bisa Bang Semi terus yang ke depan. Nah sekarang juga harus bertanyakan, ini sekarang to be fair aja lah, sekarang jangan ditutup-tutupin bukan artinya kita benci atau apa gitu. Kebetulan sekarang nggak pernah aja ketemu sama Raditya Dika, tapi kenapa Raditya Dika masih jadi juri stand up sih gitu loh. Kalau menurut gua gitu loh. Dia tuh jadi juri stand up dinilai sebagai apanya? Sebagai selebritinya ya. Artinya berarti selebriti. Tapi wakil selebriti kan udah ada. Iya, betul. Luna Maya misalnya. Iya, betul. Nah, sekarang wakil jadi si Raditya Dika ini wakil apa gitu loh. Gitu loh. Ini kenapa diangkat? Karena sebetulnya kalau kita ngomongin dulu ya waktu awal-awal ya, bukannya mau menjadi orang yang romantis juga gitu. Tapi gua sih mengakui gua mengambil stand TV tuh membunuh semangat komunitas. Karena apa? Karena dulu semua orang bisa bikin komunitas, naiknya komunitas tanpa ada artis TV. Sekarang artis lokalnya nggak ada yang bisa tumbuh karena selalu harus ada artis TV. Dan itu menurut gue kesalahan rame-rame ya waktu itu. Karena kalau kita mau tumbuhnya pelan-pelan dan steady, akar roots komunitas mestinya lebih kuat kok. Dan orang nggak, gue paling sebel kalau enggak dong, ini yang pertama ini melahirkan si A si B. Oh iya oke lah si A si B. Pengorbanan berapa banyak orang yang mati di bawahnya gitu. Sekarang nggak ada daerah lain
yang bisa bikin komunitas. Nobody remember Irawan Raharja. Nggak ada daerah yang bisa bikin komunitas naik komunitasnya dia gitu. Kalau nggak ngundang selebriti, dan itu mematikan gitu. Dan orang-orang yang menurut gua mendukung TV itu sebetulnya nggak apa-apa, tapi lo ngakuin aja gitu. Kalau lo mendukung TV, sebetulnya lo cuma ngedukung diri lo doang. Betul. Jadi jangan atas nama. Nah, kalau menurut gua jangan pernah atas namakan hasil kita di TV hari ini sebagai hasil perjuangan. Gua sama sekali nggak setuju. Karena gini, kalau hasil ada tweet yang bilang ya, bukankah ini yang dulu kita cerita? Nah, ini gua bukan cerita. Tapi gini loh. Kalau misalnya ada yang terkenal di TV, it's okay. Tapi bukan artinya itu dia lebih berjasa komunitas atau gimana, enggak. Dan yang kedua, orang yang dipanggil ke TV itu orangnya itu juga. Jadi nih, contoh ya, bukannya gue ngejelekin Aco, tapi Aco tuh memang sangat ya sugar lah untuk TV. Sugar masih untuk TV. Jadi gini, ketika Indosiar bikin acara, lu diundang. Nanti MNC bikin acara, lu lagi yang diundang. So membuka kesempatan baru untuk komik, bullshit kan enggak. Aco lagi. Kalau gua masih Joknya udah 3 kali gua ulang dan gua akan ulang lagi 3 kali. Enggak apa-apa Raisanya stand up udah gitu. Kalau menurut gua itu sah. Oke, sah betul. Kalau menurut gua gini, lu gini, TV using kita, ya use. Oke. Ya use balik aja bahwa kita cuma materi satu, tapi pindah-pindah TV. Tapi jangan itu yang sudah kita lakukan. Ya artinya ya udah. Tapi jangan bilang itu indikasi kemajuan komunitas. Bukan. Kenyataannya. Karena kenyataannya kalau buat gua ya, kita sebagai stand up lah, kesenangan paling happy itu pada saat orang ketawa dengan joke baru kita off air. Nah, sekarang off air tuh gimana bertahan tanpa orang dari TV? Dulu masih bisa loh ya, kita bikin dong tanpa dari TV. Paling kita bikin ya. Tapi kalau Februari gitu sekali. Kalau menurut gua promonya. Ya kalau Februari apa nih? Dia mau bikin ini. Kita tadi punya rencana nanti yang Talk of Life ini mestinya kita nge-book tempat, kita belum bicara nih tempatnya di mana. Kita bikin 1 bulan itu adalah kita bersama. Jadi week ini Aco night gitu, dan kita jadi openernya, habis itu ganti balik lagi minggu depannya gitu lagi minggu depannya gitu. Artinya gini, bahwa gue dibilang ya bahwa Talk of Life, YouTube dan sebagainya adalah bentuk-bentuk idealisme, enggak lah. Gue juga enggak betul. Ini bentuk upaya dari kolab betul. Ini bentuk upaya how to survive. Gini loh, kalau Rindra tuh orang yang helpful, mungkin dia nggak butuh di sini. Kalau gue sih gue butuh, karena gue udah spend banyak waktu, biaya juga. Gue butuh ini menghasilkan sesuatu lah, ya kan. Dan gue lihat orang-orang yang kira potensial bisa membantu gue, itu aja sebenarnya. Dan ketika lo punya waktu luang, oke, lakukan bersama kan. Nah itu loh, maksudnya gue juga mengundang yang lain. Betul. Ya udah keling, ayo di sini gitu kan. Siapa cemen ayo gitu. Iya betul. Setuju. Intinya karena harus dibebasin dari pemikiran bahwa the only way to succeed misalnya dalam dunia stand up comedy ini adalah naik lomba gitu. Itu sih yang bikin capek. Ya gue gini loh, ini sebenarnya pertanyaan biadab atau enggak sih? Tiba-tiba gue tuh kadang-kadang terlalu generous atau apa, bang fallback gue dong, gue fallback lo kadang-kadang gue fallback. Terus tiba-tiba di DM, bang nomor WhatsApp, gue kira mau kasih job kan, gue kasih lah nomor WhatsApp. Terus, bang yang tadi ini DM apa? Gue ini mau minta saran lu bang, gue mendingan ikut susah atau suci? Anjing ini biadab ya. Padahal dia nanya dari awal udah bisa kelar dia di Twitter. Satu itu pertama nanya ke gua tadi kan. Terus kedua itu tuh ini dia sebenarnya ini orang kalau sukses jadi birokrat ya. Ya jadi sebenarnya ada banyak kesalahpahaman tentang penilaian terhadap gua, tapi udahlah whatever, yang penting sekarang beberapa orang udah cair lagi sama gua. Nah, kemarin tuh gue juga sebenarnya gini, kalau kompetisi off air gue harus bilang gue harus ada. Betul. Kayak kemarin gue jadi juri di Indomaret. Menurut gue justru itu yang ngasih kesempatan untuk orang-orang mau tampil lagi. Betul. Gini loh. Kadang ada orang komik yang bagus ada, tapi ketika dia audisi di depan Radit pas lagi jelek. Iya. Ini kan jadi nggak lolos dia. Nah artinya kan street comedy adalah bentuk-bentuk yang gue tawarkan nih. Bukannya artinya gue suka kompetisi, enggak, tapi gini, kalau nggak ada itu apalagi barometernya apa? Satu barometer, terus kedua gue ngasih alternatif baru kan gini loh. Satu sesi Kompas mencetak 15 komik, Indosiar mencetak 15 komik, 31 sesi, udah itu aja men. Sekarang supply-nya berapa? Ya udahlah, harus banyak dibuka pintu-pintu keran-keran yang lain kalau menurut gue ya.
Gitu. Gua ragu sih even dari finalis 15 itu jadi semua juga kan. Iya, tapi kan yang penting dia udah dapat kesempatan. Terkait soal kesempatan nih, gue sering ngomong juga sama orang talent. Maksudnya pasti kan ya. kan kita kan pasti kayak mempertanyakan kayak yang kenapa sih orangnya itu terus ya. Sebetulnya banyak loh yang dipanggil, tapi semua pada bilang nggak ada materi. Banyak yang kayak gitu juga. Jadi misalnya udah dikasih kesempatan sekali nih, panggil lagi, aduh belum ada materi, belum ada. Oh itu kan berarti dia udah dapat kesempatan yang pertama. Nah kalau yang belum sama sekali kan ya ada juga gitu. Nah kayak di MNC itu yang komika Vaganza menurut gue itu lebih banyak ngasih kesempatan dibanding stand up Metro TV menurut gue. Iya. Karena itu sampai yang komik-komik yang gue juga baru lihat. Ada aja. Ada gitu. Dia komik Bandung dari ini. Oh ini dia. Bagus juga tapi. Ya ada yang bagus ada yang enggak gitu. Ya, Nah, biasanya yang ketiga. Jadi sebenarnya gini loh, Tri. Ini tuh sekarang yang terjadi adalah dulu kita open mic di kafe. Nah sekarang mereka open mic di TV. Iya. Ada jadi kayak gitu sebenarnya yang terjadi sekarang. Nah yang masuk TV itu orang-orang lagi pada open mic, ada juga yang tidak prepare gini loh menurut gua ya. Ada tanggung jawab ada. Lu masuk TV terus lu nggak prepare materi lu. Itu salah lu. Salah. Ya iya itu. Dan menurut gua kita sebagai seniman juga udah salah. Jadi lu mau ngapain sih di situ? Iya. Iya. Kalau menurut gua gimana sih? Mendingan kayak Rindra jelas begitu tampil pecah terus abis itu udah mundur lagi gitu aja. Karena gue beberapa kali tapping nih ngelihat ada komik-komik yang baru gue lihat yang dikasih kesempatan dan ngebom di TV menurut gue fatal gitu loh. Jadi ya gue nggak bisa nyalain TV juga ketika dia nggak dipanggil lagi menurut gue. Betul memang. Atau nggak ditayangin, ada yang nggak ditayangin. Betul, tapi gini loh, di sisi kita yang kalau dari sisi gue kesempatan off air itu harus dibuka juga terus kolaborasi yang sifatnya mandiri seperti ini tanpa campur tangan media harus ada. Iya. Nah sekarang kalau lihat komik-komik itu yang punya konten pribadi berapa orang men? Nggak ada, ya itu yang gue bingung juga. Ya kan? Nah ini lu maksudnya gini, walaupun viewer gue berapa ini, tapi ini akan stay terus di YouTube. Betul. Mental kreator nggak? Mental seniman ya. Tapi kan itu harus gini, memang harus ada pionir yang ayo kita bikin, harus ada. Modalnya cuma HP, kamera apa yang murah-murah juga banyak. Nah itu kan harus diiyain, harus digalang. Podcast adalah 10 habis gua, gitu. Nah, harus digalang harus. Tapi gua menggalangnya ada beberapa orang yang mulai YouTube gara-gara gua ada. Nah tapi itu harus. Nah yang senior ini harus lah maksudnya took that responsibility. Karena gini, lu lahir dari komunitas, kecuali lu rising star ini sendiri. Kalau bagi gua ya beda sih. Jadi lu Joko Anwar ngiri sama kita ya, itu sebenarnya sebuah kredit buat kita. Betul. Tapi bisa hilang, bisa men. Bisa, itu semangat itu udah mulai pudar, mulai. Ya maksudnya tadi Rindra tuh pas off air ngomong ini ya sesuatu. Rindra ya ngomong sesuatu bahwa relation ini kalau dia lahir di stand up di era sekarang mungkin dia nggak dapet. Iya betul. Gue juga nggak tahu. Ya gue blessing juga gitu. Misalnya balik lagi ngomongin tadi tentang ada kritikus tuh penting bla 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 gitu. Kenapa blogger nggak bisa menjadi kritikus yang kredibel ya? Apa karena sebetulnya blogger tuh sifatnya pengen jadi artis mendadak juga gitu? Jadi dia hanya mau kritik. Tergantung blog yang nah tapi itulah pertahanan akademisi atau orang-orang gini ya. Gue bilang ada beberapa akademisi yang menurut gue ilmunya lebih cetek dari gue anjing. Ya betul. Kesel gue makanya. Tapi gara-gara dia S2 tai gitu loh. Kesel gue tuh pengen tonjokin orang-orang kayak gitu. Nah makanya artinya kenapa kesel. Nah itulah yang kadang-kadang juga dipakai untuk sampai Wikipedia aja dihajar. Kenapa sekarang sampai kelas Wikipedia nggak bisa lu jadikan bahan untuk disertasi kuliah lu? Kenapa? Gara-gara dia bentuknya digital. Lu hidup di tahun. Nah itulah. Artinya UHF dan IP itu semua itu tuh berkaitan semua. Bahwa jadi sesuatu yang digital tuh, padahal game semua digital. Nah, cuman gamers yang ngomong gitu, karena semua game digital. Santai aja. Oh iya, woi kita harus main congklak, enggak kan? Harus main gasing. Kayaknya kepecah-pecah aja gitu maksudnya. Nah, itu masalah digital itu. Kumpul. Enggak, digital itu bahkan kamera aja, yang kamera digital. Kalau orang yang gila masih pakai film ada aja. Iya benar. Ya artinya itu ngapain sih? Ya digital tuh juga merduakan. Kayak ada interviewnya si sutradaranya Breaking Bad, si siapa namanya? Lupa gue. Ya gue lupa lah, pokoknya ada gimana. Pokoknya dia
sempat dikenain sama George Lucas gini terus dia bilang, dan dia orang gila aja. Terus dia tapi ngidolain banget Lucas gitu. Terus gitu. Tiba-tiba, lu tau nggak kalau dia masih shoot serialnya on film? Terus dia bilang, what the hell? What are you doing shooting with films? Siapa yang masih pakai seluloid? Si sutradara Breaking Bad. Oh, bukan si Lucas ya? Bukan. Jadi dia malah Lucasnya kaget. Jadi dia Lucas orang tua kan? mulai dapat respect dan dia akhirnya ketemu idolanya lah gitu. Terus kayak, kemarin Lucas dia bikin Breaking Bad. Gue suka lo show lo gini-gini. Oh ya, lu tau gak kalau dia masih pakai film? Hah? What the hell are you doing? Karena Lucas tuh walaupun tua, dia orang yang sangat technology minded karena dia nyiptain beberapa standar kan. THX itu kan dia kan yang coba gue jadi lupa. Yang bikin standar THX dia kan? Lucasfilm kan? Iya. THX itu. Yang suaranya Iya. Breaking Bad itu startnya dari tahun 83 berarti. Sedangkan tau gak, kau kemarin tuh ikut jadi juri kompetisi stand up di Indomaret tuh. Mereka tuh sebenarnya pintar-pintar loh. Komik-komik yang belum dikenal tuh ada materinya materinya tentang convenience store susah nggak coba. Tapi dapat aja lucunya men. Berarti mereka tuh orang-orang yang niat bikin materi. Iya betul. Iya. Nah gue bilang, ya artinya gini loh, itu ada pasarnya untuk korporat ada. Ya mereka tuh tau nggak Indomaret tuh pertama kali yang Indomaret pertama di Indonesia tuh ada di Ancol tahun 83. Jadi gue udah tahu. Gitu. Lucu lagi ceritanya. Tau nggak 83 tuh kan orang nggak ada tuh Indomaret. Udah orang Ancol tuh bingung, beli. Terus akhirnya, bukan gitu caranya, masuk dulu, buka, terus nanti ngambil sendiri. Oke, masuk, beli. Terus abis itu, ya dia beli kan, waktu harganya belum mahal. Berapa? Totalnya 750.000. Vince Gilligan, sorry. Oh, Vince Gilligan. Terus 50 perak, uangnya 1.000, kembalian 250. 250-nya gimana? Sumbangin aja. Disitulah konsep kembalian disumbangin itu ditemukan. Itu lucu banget aja pokoknya. Bagus ya. Gara-gara si kampret ini. Jadi kembalian disumbangin si kampret itu. Bagus ya. Itu lucu-lucu kemarin tuh fresh arang-arangan. Disitulah konsep. Orang-orang yang jarang kelihatan komik sebelumnya ya? Iya. Ya maksudnya karena gue juga mungkin ya open mic sektoral ya. Tapi ya intinya orang-orang seperti ini tuh ya mungkin suatu saat ke TV bagus, tapi ada kemungkinan juga nggak dapat kesempatannya. Ya udahlah, nggak apa-apa juga toh. Nggak semua orang juga main, nggak semua lulusan IKJ jadi aktor film juga. Iya. Harus itu yang harus disadarin gitu loh. Gitu, maksudnya ya tapi ya itulah sekarang ada digital lah, itulah yang harus kita olah. Karena di digital ini benar-benar ngadu konten sebenarnya. Iya. Makanya tadi gue bilang mental kreatornya ada nggak nih? Nah, satu itu, terus kedua saling kolaborasinya. Karena gini, amplifikasi itu terbentuk karena kolaborasi. Kenapa stand up fest bisa begitu sukses ya? Karena ada satu semangat yang sama. Di situ, lu tuh menyingsingkan semua lengan baju dak. Bahkan Rindra pun turun gitu kan. Ya ngerti, semua sekarang mikir, oh ya kalau komik yang intelek tuh sad. Padahal menurut gue si yang cerita Alfamart tadi itu juga intelektual. Lucu banget itu. Iya kan? Tapi ya gitu kayak tadi yang si Jomblo Ngenes dan Bapak ini juga intelektual dan apa istilah absurd nih, ada gap yang kosong banyak gitu. Terus giliran ada ini jadi kayak abrak. Padahal gini loh, komik itu kan kita setuju bahwa itu menyertakan si Rindra juga kita tahu. Anjir gini nih orang nih waktu itu cerita tentang gua di pesawat ada anak-anak nangis tuh, kesel banget gua tuh, anak kecil nangis, gua di pesawat mau tidur pengen gua patahin. Itu kan berarti nyeritain diri dia anjing itu, tapi lucu, tapi gak ada yang ketawa. Gua juga pernah dikritik kayak Adri ini terlalu opini dirinya sendiri lah. Kalau bukan opini lu mau opini siapa gitu? Pertanyaannya itu dong mestinya. Yang salah tuh kenapa lu menyampaikan opini orang lain? Iya betul. Kalau mau nontonin orang yang ngomong bukan dari kepalanya sendiri itu kan. Menyampaikan. Itulah kenapa lu jangan percaya politik. Jadi kayak gitu spin. Ya itu kan karena ada harus perwakilan ya kan. Yang paling penting tuh satu partai komunis. Ya karena akhirnya diwakilkan juga, ya udah aja satu. Kata Marx itu yang penting perjuangan yang sama gitu. Iya betul.
Tapi kalau gua tarik di idealisme ya, menurut gua idealisme juga tapi nggak bisa dipatok di satu titik. Oh idealisme tuh kayak gini. Betul, ya betul. Sih? Setuju. Kayak misalnya. Tapi di saat lu nggak menjadi diri lu itu udah nggak idealis. Iya itu sepakat. Tapi idealisme buat lu mungkin beda dengan idealisme. Betul. Itu gua nggak pernah judge. Gitu. Jadi kayak misalnya ada orang, mungkin kalau idealisme gua artinya yang ideal buat gua. Ada lagu bikin materi yang mewakili gua, tapi bisa laku. Gitu loh. Misalnya ini yang ideal buat gua, yang bikin gua senang yang begini gitu. Tapi sebenarnya gini, itu juga balik lagi, gua bukannya membela diri, laku tidak laku, gua tuh laku. Nah, tapi saat ini media mainstream tidak berpihak kepada gua. Kan artinya dan gua juga akhirnya dulu artinya itu juga mungkin gara-gara sikap gua. Tapi intinya laku nggak laku itu kan masalah ada yang mau jual atau enggak. Bukan ada yang mau beli atau enggak. Sekarang kan masalah ya gua pernah bilang kenapa Kijang itu begitu laku di Indonesia karena sebenarnya after salesnya bagus, on dealnya murah. Nah sekarang on dealnya murah kok mobilnya bisa mahal? Berarti kan on dealnya kacangan yang bisa murah harganya. Karena gampang dicari aksesibilitasnya. Kalau gue ngeliat pagernya lebih kayak gini sih. Kalau lu bilang tadi, oh ini lebih laku gini. Kalau gue ini mungkin kritik buat kreator ya. Pada saat sang kreator tuh udah nggak bangga dan nggak bisa nyeritain ke lingkar terdekat ya dia udah salah menurut gue. Jadi kayak kalau lu Iya. Kalau lu punya pasangan dan pasangan lu nggak pernah ketawa akan joke, lu udah salah. Ada beberapa komik yang sampai ngomong gini dulu ya. Udah lah bang lah, lu nggak usah ngeliat lah, gue mah ini mah. Iya, itu dia udah salah. Ini mah bukan buat lu. Gitu. Iya, itu udah salah. Iya. Gue ketawa loh dengan jokes Alfamart, Indomart tadi anjing ketawa ngakak gue. Iya. Makanya gue juga kalau kaitannya ke film ya, gue ada kok beberapa film yang gue mainin tapi gue nggak promoin. Ya karena mungkin gue nggak pede dengan film itu, gitu loh. Jadi menurut gue kesadaran itu juga harus lebih sensitif karena tapi menurut gue Aco ini lain, gue bilang Aco itu orang yang maksudnya ya dia tahu di sini menempatkan diri apa ya, artinya gini bahwa ketika lo diserang karyanya bukan artinya orang itu membenci lo kan gitu kan. Enggak, kayak maksud gue gini, kalau kita mau nyadarin crowd tuh susah tapi nyentil kreator kayaknya lebih dikit nih ya sih gitu. Harus bisa dong gitu ya. Sekarang gini loh ya, ini sebenarnya euforia ya. Ini ya semua konten kreator dari itu musik, dangdut apa mogok kerja nggak mau di TV 7 hari aja. TV mau ngapain coba? Mau ngapain nggak bisa. Nah sekarang 7 hari itu mereka masih bisa survive makan nggak? Kalau bilang sih bisa, kalau ada yang nggak bisa, lo ini euforia makanya gue bilang lo kasih nih makan traktir satu temen lu 7 hari, masa nggak bisa? Supaya kita bisa ngeboikot media nih 7 hari. Semua pedangdut, penyanyi, pemain band, pemain film gak ada yang mau tampil 7 hari. Anjing mati nggak itu tim? Iya. Ini sama waktu pertama kali angkatan pertama mulai masuk TV dan mulai bertarung kayak lu Metro berapa kali ini berapa kali ini. Yang kesel. Gua Metro sering. Ya, maksudnya yang kesel pada satu joknya di satu cuma gue kayak gitu. Kalau gue gue kesel banget. Terakhir gue kesel banget tuh yang Vicky. Kesel. Nah, tapi ketika kita kesel kita arogan, men. Enggak, mesti kita kesel tuh kompak sih. Kalau gua kesel materi gua gitu-gitu dianggap arogan. Oh iya. Kadang gua bisa mengakali. Kadang gua juga pengen raw. Enggak bisa gitu. Akhirnya ya udahlah. Kalau lu udah sendiri malu untuk itu udah salah sih. Iya. Lingkar terdekat lu, makanya tadi kan lu, bini lu, pacar lu, siapa. Di awal kan gue bilang, yang penting nggak busuk-busuk banget lah. Gitu. Karena gue kalau misalnya udah busuk banget, gue nggak bakal mau promoin. Iya. Gue malu juga gitu. Di level kayak Adri dulu waktu yang Warna tuh kan, dia mau coba nyiptain pasar sendiri. Bagus. Kayak gue juga setelah itu Geeky Night itu gue jujur aja gue nyiptain pasar sendiri karena gue cukup yakin dengan diri gue di Indonesia. Betul. Bisa bawain materi video game sebagus gue tuh nggak ada. Nggak ada. Dan gue sama lo agak mirip, orangnya bisa balik 3-4 kali ke tempat yang sama. Dan kita jadi grow bareng. Kalau gue ya rasanya. Iya. Sama mungkin kayak lo. Tapi yang di Swiss Bell, yang pertama itu kelihatan banget lah. Iya. Yang waktu di Bandung itu mungkin karena crowdnya ya. Walaupun preparation ini sebenarnya lebih matang. Nah, mestinya sih kita bikin lagi gitu loh. Itulah kalau kayak maksudnya kita punya kekuatan masing-masing kan, sampai ketika lu di titik udah bilang wah nih pasar nih bukan pasar apa kayak TV ataupun media-media mainstream nggak dukung gua. Kalau ketika lu udah ngomong gitu, lu pasti udah sesuatu yang bisa lu jual dan lu tahu lu jago di situ gitu. Iya betul. Tapi gini, ketika lu sendiri juga nggak bisa. Iya, makanya betul, gini gua. Tapi gini loh, sekarang gini. Mungkin Rindra your life is too easy, ya kan?
Tapi when your friend need help, you will help lah. Iya. Itu yang sebenarnya bagus gitu loh. Ya kan maksudnya lu nggak, kadang juga gue nggak butuh loh sebenarnya. Waktu itu tuh gue di titik nggak butuh. Iya. Kalau sekarang gue butuh tuh lebih ke eksistensi apa? Maksudnya gini, aduh ini nggak bisa nih, kayak maksudnya gue cabut begitu aja nggak bisa gue. Nggak. Coba sekarang kalau gue tiba-tiba ngilang dari dunia stand up, apa sih yang terjadi? Nggak ada ya. Tapi bagi gue menghancurkan diri gue membuang waktu gue tuh sekarang harus. Dan ini gue pengen juga yang denger tuh percaya bahwa ini bukan cuma tentang Jakarta sentris gitu, tentang Jakarta. Mungkin marketnya lebih kompleks dan segala macam. Denny Gitong adalah salah satu contoh yang nyata menurut gue, dia bisa mengcapitalize lokalnya dia. Iya, gue pernah bahas jadi, itu. Ya semua jangan jadi berkecil hati gitu dengerin ini gitu. Ya artinya gini loh. Artinya gue juga sadar bahwa orang yang tidak melakukan lalu bicara tuh orang Indonesia akan mencibir. Nah di stand up ini tuh I try many things, jurusnya kebanyakan, gue udah sampai Aceh apa gitu loh. Artinya maksudnya gini loh, di saat ini gue ngelihat ya yang bisa ngebangkitin kesenian ini hanya kita juga. Iya. Nah, dan media ini di titik yang kita boleh cari makan, tapi bukan ini perjuangan kita. Bener. Ini bahkan bisa matiin kita lebih cepat. Lebih cepat, men. Lebih cepat. Gue sih percaya. Jadi itu yang percaya. Tapi ya media juga jangan bilang karena lo di dalam hati juga udah tahu sebentar lagi lu juga ke dangdut gitu loh. Ya ini kan for the time being lagi dangdutnya vakum ke stand up comedy juga, dan formatnya sama dengan dangdut. Iya. Yang dangdut itu sebenarnya dangdut itu boleh protes, men. Itu sekarang ada dangdut apa? Dangdut ASEAN atau apa ya? Asia, dangdut Asia. Terus ini acara dangdut, lalu komentatornya dari Singapura. Anjing, what the hell, ini orang Singapura ngerti dangdut, dan dia tuh juga siapa juga nggak tahu gua. Nggak jelas kredibilitasnya. Itu ada orang Singapura. Ya ini adalah dan boleh loh, pedangdut idealis tuh boleh, itu bukan sesuatu hal yang bertentangan. Dan gua tahu di dangdut tuh ada Tarling di Cirebon. Iya. Itu yang kalau dia nyanyi itu tukang baksonya datang dari Pekalongan sampai Cirebon. Iya. Benar. Apa ya? Fame itu menurut gua terbukti ampuh pada saat orang beneran mau datang di off air lo sih. Jadi kalau lu dikenal orang tapi lu nggak punya magnet pada saat off air, percuma. Buat apa sih gitu? Ya tapi kayak lu Syahrini aja. Syahrini masih ada sih. Syahrini itu sama itu beda lah, itu lu jagoan itu. Tapi itu gue yakin kunci kebahagiaan itu yang megang Syahrini. Gue nggak tahu gimana orang bisa se-happy itu. Dia tuh tiba-tiba ini, terus dia tuh tahu kapan harus deket dengan Anang. Tiba-tiba lepas lagi, tahu dia aja keren itu. Kunci kebahagiaan gitu. Benar. Tiba-tiba ini orang kayak gitu kualitasnya bisa punya Lamborghini, gimana caranya sih? Hebat. Tapi ya kadang gitu sih, kalau kita bilang lu ciptain pasar sendiri itu nggak semua orang mau, dan semua orang punya sumber dayanya. Tapi minimal berani untuk tahu lu kuatnya di mana dulu aja. Kadang-kadang kalau namanya akhirnya kan kadang-kadang ya itu kan fame tuh bisa ngebuat kita ya gimana TV maunya deh. Iya betul, itu yang salah. Nah, Rindra aja udah ngomong gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau gue bilang ya, apa cita-cita gue 2016? 2015 nih gue belajar ya. 2016 apa cita gue? Gue bikin film layar lebar. Bisa nggak? Jadi Quentin Tarantino itu penjaga video store, kenapa gue nggak bisa? Kenapa gitu gue nggak bisa, Quentin bisa? Ya udah, gue mau lakukan itu. Nah sekarang who with me? Itu aja. I'm with you, sir. Iya, ayo oke lah. Maksudnya gue akan di belakang panggung, gue filmmakernya. Gue nggak mau jadi aktor gue sebenarnya. Gue udah ada 3 skenario, tapi gini, gue ada stage. Artinya gini lah, ada langkah-langkahnya. Investasi alat udah, tapi the good filmmaker is not buying good peripherals lah. Ya start making film lah. Ayo. Ngomongin Quentin Tarantino tuh salah satu pekerja seni yang gue gandrungi gitu. Bukan cuma karyanya doang, tapi as a person gitu. Ya, dia satu ini. Dia bahkan gue lebih advance dari dia nggak bisa megang kamera. Iya. Dia dan lu tau lagi, lu udah nonton interviewnya dia di Jimmy Kimmel lo. Dia cerita bahwa dia udah klaim bahwa gue bikin sepanjang karir gue hanya akan bikin film 10. Jadi sama Hateful Eight ini dia udah 8, jadi tinggal 2 lagi. Ya sisanya dia paling produser. Nah, ini director kan? Dia bilang, kenapa kayak gitu? Ya karena nggak ada gunanya buat gue sebagai pekerja seni gitu, wishing kayak lo pengen bikin A, bikin B, bikin A. Dan gue rasa kalau gue bikin 10, gue udah ngelakuin apa yang semua gue pengen. Kayak
wow gitu. Dan itu bukan cuma sebagai pekerja seni, sebagai individu yang bahagia dengan hidupnya juga gue rasa oke gitu. Ya gantungkan citamu setinggi langit itu juga ada banyak nggak benernya. Nggak benernya, betul. Nggak bener. Kalau emang jadi terasa istrinya bukan kebanyakan. buat kenapa lu makan, iya gitu. Jadi istrinya kebanyakan tuh orang. Karena rayalah wanita sebanyak mungkin jadinya. Iya. Tapi belajar dari Quentin juga bahwa kalau gue lihat ya Quentin tuh bahkan dia banyak nonton film, gue udah di titik itu. Tapi gue belajar kamera karena gini loh, itu yang mahal di Indonesia. Di daerahnya, kalau di Amerika tuh enak loh. Lu punya ide apa-apa tuh, lu cari kameramen yang ada, tempat syuting ada. Dikira tuh nggak bisa, men. Jadi mungkin harus solo fighternya harus ada dulu. Kalau menurut gua, dia tuh cuma tahu shoot ini nanti yang nerjemahin direktur fotografinya dia. Iya betul, DOP-nya lah. Tapi kalau gua nggak bisa kayaknya, susah. Bisa Sam, jangan gitu. Nggak. Maksudnya gua harus jadi DOP-nya juga gitu loh. Makanya gue kenapa sekarang deep, karena gue harus jadi DOP-nya dulu. Karena gue lihat gitu di Indonesia, gitu ya. Ya maksudnya lo harus jadi generalis dulu, lo nggak bisa jadi spesialis gitu kan, spesialis. Ya nggak bisa gue director doang terus hanya ngarahin, lighting udah ada orangnya, nggak bisa men, akan very expensive. Iya betul. Mahal banget nanti filmnya nyawa lighting ini, mendingan gue invest dikit-dikit ya. Ini kalau dikumpulin nih lighting ini aja nih harganya tuh lumayan kan, tapi karena udah dikumpulin dikit-dikit jadinya ini udah jadi. Nah ini start making film, not a slim boy film. Jadi semuanya gitu. Benar. George Lucas film kan. Jadi kita kerjasama kan, kayak George Lucas kerjasama sama Amblin Entertainment. Ini kita kerjasama antara Not Slim Boy dengan Abuget mau kerjasama film tentang gamers ya. Yang mu'alaf. Oke, thank you banget ya Dri. Okay. Tapi abis ini kita bikin footage dulu, udah habis ya waktunya. Terima kasih Aco. Ini hostnya balik ke gua. Tapi I think it's a good conversation we have today. Kalau gua bisa intisarikan bahwa kenapa gini loh, komunitas kita stand up comedy ini orang seperti Rindra yang kelihatannya cuek ternyata juga care. Dia terbuka juga bahwa Abuget adalah sebuah upaya lo menciptakan pasar ya. Sebenarnya menurut gue sudah sedikit berhasil, tapi mungkin karena lo terpecah concernnya aja ya. Ya mungkin suatu saat lo lakukan lagi, tapi mungkin tidak masuk dalam skala prioritas saat ini. Abis acara puncak hidupnya, abis itu ada waktu lagi. Jangan seperti George Carlin ya. Gila, George Carlin tuh bikin kayak direncanain gitu, dia bikin spesial 2 tahun kemudian COVID anjing. Jadi ya ternyata ya Aco juga masih gua tunggu spesialnya. Ya karena dia udah greget bikin spesial, makanya ide itu harusnya kejadian. Terus yang gua akan bikin film tahun depan, ya kan? Udah ada 3 skenario. Gua mungkin olah dari film pendek dulu, ya film pendek di YouTube dulu, baru nanti nembus layar lebar ini yang gua nggak tahu ini. Apa gua harus naik Gojek karena dibantuin India. Jadi next tahun depan kita ketemu lagi di Talk of Life. Gua butuh bantuan lu sebenarnya. Dan kita harus bikin berkala rutin deh. Iya, itu udah rutin juga sebulan sekali. Ini sebulan sekali udah. Nah hanya nanti mungkin gue akan buat timnya akan lebih besar lagi supaya yang editing semua bisa dibantuin. Ini gue investnya udah lumayan, jadi gue Creative Cloud subscribe-nya lu tau nggak? Hah? Nggak tau, Creative Cloud. Itu Adobe tuh kan. Oh iya, Adobe Cloud. Biar nggak ini ya, biar nggak ada masalah copyright. Iya, tapi kan sekarang kan harus per bulan bayar. Gue subscribe man. Gokil. Nah artinya gini, gue udah bisa deliver untuk editing orang yang shoot, bisa artinya karena peripheral editingnya juga udah powerful. Jadi ya sekalian promo juga, gue ada production house nih gini-gini. Nah beneran. Nah jadi intinya makasih, dan gue tadi ya secara at a glance gue bilang tadi Cok, I'm with you, thank you Cok. I have a scenario with, for you juga gitu. Ya. Yes. Thank you ya. Happy holiday supaya Happy New Year. Happy New Year juga. Merry Christmas. Ya, Aco siap-siap masuk neraka nyebutin Merry Christmas. Happy holiday. Wish you best New Year's evening lah ya. Mau di mana? Ya semoga 2016 sukses. Ya selalu sukses sih. Hanya sebenarnya semoga 2016 apa yang kita cita-citakan tuh tercapai. Karena kalau kesuksesan nggak sesuatu yang nisbi.
Waduh. Ya. Bener. Kesuksesan itu nisbi. Makanya jangan pernah cita-citakan, ini akhir kata dari gua, jangan pernah cita-citakan kesuksesan karena kesuksesan itu adalah suatu nisbi, tapi cita-citakan kemandirian karena kemandirian itu jauh lebih terukur. Nama gua nih. Iya kan? Materi closing tuh. Iya, selamat malam. Gua lebih wise daripada Mario Teguh.